Siapa kau? Tanya Santo pedang surgawi perlahan. Pedang kecil nan indah itu melayang di depannya, berputar tanpa henti dan memancarkan sinar cahaya yang menyilaukan. Saat ini, meskipun ketiga ibel besar itu telah terbasmi, ia masih tak berani bersantai sedikitpun. Prajurit berjubah ibel, dia Sutang, desah Santo beku. Wajahnya yang sangat mirip Bai Ze berubah sepucat salju, sementara tubuhnya merah padam. Darah yang mengalir dari luka-lukanya telah mewarnai jubahnya menjadi merah. Singgasana suci pedang surgawi terdiam, lalu menampakkan ekspresi berpikir. Sejak Sutang muncul, dia telah membantu mereka membasmi dua monster besar berturut-turut, dan sampai sekarang, dia belum menunjukkan permusuhan yang jelas. Aku punya sebotol obat penyembuh yang mungkin bisa membantumu. Sutang mengeluarkan botol porselen kecil dan melemparkannya. Sang Santo pedang surgawi mengangkat tangannya untuk menangkap botol porselen kecil, lalu menoleh dan bertukar pandang dengan Sang Santo beku. Mengapa kau menolong kami? Tanya Santo pedang surgawi dengan suara berat. Aku tidak membantumu, aku hanya membantu diriku sendiri, kata Sutang ringan. Faktanya, Sutang mengatakan yang sebenarnya. Fengshan harus dilestarikan. Selama Fengshan masih ada, ia akan menarik perhatian monster besar lainnya di 18 Meridian Yanyun, dan mengurangi tekanan pada puncak Yan Qi Luhai dan Sutang. Mengapa kau ingin membantu Helan Fei Qiong? Tanya tahta suci beku dengan suara serak. Karena aku berutang padanya, dan juga karena aku menyukainya. Sutang tersenyum lagi. Tahta suci beku terdiam. Alasan yang diberikan Sutang terlalu santai, tetapi justru karena kesantaian inilah, ia harus mempercayainya. Sutang berbalik dan berjalan menuju mayat raksasa itu. Singgasana suci pedang surgawi dan singgasana suci beku tidak mengerti mengapa, tetapi kepergian Sutang membuat mereka merasakan tekanan yang tiba-tiba berkurang, dan mereka pun tak kuasa menahan napas lega. Berjalan mendekati tubuh raksasa itu, Sutang menyipitkan matanya sedikit, dan titik-titik cahaya bebas yang tak terhitung jumlahnya melayang keluar dari tubuhnya, menyelimuti tubuh raksasa itu. Saat berikutnya, ia mengembuskan napas, dan titik-titik cahaya itu perlahan meresap ke dalam tubuh pria kuat itu. Setelah beberapa tarikan napas, dengan gerakan Sutang, titik-titik cahaya itu keluar dari tubuh pria kuat itu satu persatu, terbang di sekitar Sutang. Kebanyakan titik cahaya yang baru saja dilepaskan hanya seukuran kacang kedelai dan kilaunya sangat redup. Namun, hanya dalam beberapa tarikan napas, titik-titik cahaya itu telah mengembang hingga seukuran telur merpati dan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Sutang menarik napas seperti ikan paus yang sedang menghisap air, dan titik-titik cahaya itu langsung menembus ke dalam tubuhnya. Dalam sekejap, pupil Sutang berubah menjadi emas terang, dan salju di depannya pun ternoda oleh cahaya kemasan redup. Sutang terdiam sejenak, lalu mengulurkan tangannya dan pedang ajaib muncul di telapak tangannya. Ia menebas dengan serangkaian pedang, membelah tubuh raksasa itu menjadi dua. Raksasa itu baru saja mati, dan darahnya masih bernyawa. Ketika pedang itu dihunus, darah menyembur ke segala arah, meninggalkan bercak-bercak merah yang tak terhitung jumlahnya di salju. Apakah kau mencari Yao Yuan? Santo pedang surgawi menghirup udara dingin, dan Santo beku juga menunjukkan ekspresi ngeri. Hanya teknik spiritual kuno yang dapat menyerap kekuatan esensi ibel, sesuatu yang mustahil dilakukan dengan metode kultivasi biasa. Dan teknik spiritual kuno itulah yang menjadi sumbu perang besar-besaran antara dunia manusia dan dunia ibel. Sebagai makhluk hidup raksasa yang tak kalah kuat dari manusia, ras ibel tidak akan pernah menoleransi diri mereka menjadi mangsa. Belakangan, dunia manusia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dan terpaksa menandatangani perjanjian yang memalukan dengan dunia ibel. Dunia ibel bahkan mengkhianati kaumnya sendiri dan menyerahkan para praktisi teknik spiritual kuno tersebut sebagai alat tawar-menawar demi perdamaian. Namun, perdamaian ini hanya bertahan beberapa ratus tahun. Kemudian, suku ibel juga menciptakan mantra yang dapat menyerap kekuatan spiritual para praktisi manusia, dan perang besar-besaran pun kembali terjadi. Sebagai penguasa Fengshan, tahta suci beku dan tahta suci pedang langit berhak memonopoli informasi dan bahkan sumber daya kultivasi. Mereka tahu apa yang terjadi dan apa yang terjadi di zaman kuno. Ya, Sutang menjawab dengan santai. Teknik spiritual yang dikultivasikan oleh ras ibel umumnya dibagi menjadi tiga kategori, satu untuk mengolah istana kehidupan, satu untuk mengolah istana Yuan, dan yang lainnya untuk mengolah istana ungu. Santo pedang surgawi berkata dia mengolah istana Yuan. Yuan ibel seharusnya berada di sekitar meridian jantung. Terima kasih, kata Sutang, lalu mengayunkan pedang ajaibnya lagi dan membelah dada raksasa itu. Benar saja, energi ibel seukuran setengah kepalan tangan meluncur keluar dari dada raksasa itu, jatuh ke salju, dan perlahan-lahan tenggelam. Sutang mengulurkan tangan dan meraih Yuan ibel. Ia merenung sejenak, lalu mengulurkan tangan dan meraih kapak besar itu, lalu berbalik dan berjalan menuju sosok kurus itu. Dia juga mengolah Yuan Fu. Kata Santo pedang surgawi,
Zifu ada di belakang alis, dan Mingfu ada di bawah pusar, ibel perempuan itu mengolah Zifu. Su Tang mengayunkan kapaknya dan membelah dada sosok kurus itu, lalu mengulurkan tangan untuk mengambil saripati ibel yang jatuh. Pada saat ini, sosok belalang perak bermutasi jatuh dari langit, memegang esensi ibel di tentakelnya, dan menyerahkannya kepada Su Tang seperti persembahan harta karun. Ketika mereka melihat belalang perak yang bermutasi, ekspresi Santo Pedang Surgawi dan Santo Beku tidak berubah. Ketika mereka melihat Santo di punggung belalang perak yang bermutasi, mereka berdua tertegun lalu tersenyum pahit. Namun, situasinya lebih kuat daripada orangnya. Su Tang mengambil tindakan untuk membantu mereka melawan musuh dan tidak menyimpan dendam terhadap mereka setelahnya. Ia melakukan pekerjaan yang sempurna. Meskipun ia ingin mendapatkan kembali tahta suci, ia tidak bisa bicara saat ini. Kemudian, Su Tang mulai mencari-cari di antara mayat beberapa monster besar, dan merobek sepotong pakaiannya untuk dijadikan paket. Ia memasukkan semua benda ke dalam paket itu, terlepas dari apakah ia tahu kegunaannya atau tidak. Jika Singgasana Suci Pedang Surgawi dan Singgasana Suci Beku meminta sesuatu, Su Tang kemungkinan besar akan langsung menolak, tetapi mereka tetap diam dan membiarkannya membersihkan medan perang. Su Tang merasa ada yang tidak beres. Lagi pula, kali ini ia bekerja sama dengan Singgasana Suci Pedang Surgawi dan Singgasana Suci Beku untuk melawan ibel besar itu. Tanpa pertarungan hidup mati antara Singgasana Suci Pedang Surgawi dan Singgasana Suci Beku, ia takkan bisa menyelesaikan panen dengan mudah. Aku akan pergi ke Pengshan beberapa hari lagi, kata Su Tang lembut, esensi ibel ini sangat berguna bagiku. Aku sudah meminum semuanya. Ada banyak pil obat berkualitas tinggi di puncak Qianqi. Kalaupun aku tidak bisa pergi, aku akan meminta seseorang mengirimkannya. Tuan Su terlalu sopan, kata tahta suci Beku dengan enggan. Ini tugasku. Aku tidak ingin berutang apapun kepada siapapun, dan aku tidak ingin siapapun berutang apapun kepadaku, kata Su Tang, lalu ia melompat ke punggung belalang perak mutan, dan belalang perak mutan itu melebarkan sayapnya dan melesat ke langit. Su Tang berjalan pergi, dan Santo Beku berkata perlahan itulah tahta suci tanpa cahaya. Kurasa, ia takkan pernah kembali. Dia tidak ingin berutang apapun kepada siapapun, dan dia juga tidak ingin orang lain berutang apapun kepadanya. Dua kalimat ini untuk kita dengar, kata tahta suci pedang surgawi dengan nada tak berdaya. Mereka tahu betul mengapa tahta suci kegelapan mengalami kemalangan. Jika mereka kalah dan terbasmi dalam pertempuran, rampasan perang tentu saja akan menjadi milik Su Tang. Aku juga mendengar hal lain, kata Santo Beku, dia tidak ingin berutang pada siapapun, dan dia tidak ingin orang lain berutang padanya. Jika kita menggunakan hal lain untuk menebusnya, dia seharusnya tidak menolak. Itu untuk masa depan. Santo Pedang Surgawi memandang Santo Beku bagaimana lukamu. Kurasa kau harus mengasingkan diri untuk waktu yang lama kali ini. Paling tidak butuh 3 bulan. Orang suci Beku mendesah, Pengshan sepenuhnya bergantung padamu. Belalang perak yang bermutasi itu melebarkan sayapnya dan terbang tinggi. Hanya dalam selusin tarikan napas, ia terbang menuju lautan luas. Ia terus terbang lebih tinggi dan terbang menuju kedalaman laut. Sekitar 1 jam kemudian, belalang perak yang bermutasi melayang di atas awan. Tempat ini jauh dari daratan. Jika ada yang ingin mendekat, mereka hanya bisa menggunakan teknik pengendalian udara, agar dapat mendeteksi fluktuasi kekuatan spiritual yang dilepaskan pihak lain lebih awal. Su Tang duduk tegak di singgasana suci, mengeluarkan baju zirah ajaib, lalu memejamkan matanya sedikit dan mulai berlatih teknik pemurnian spiritual. Su Tang memiliki pengalaman luas dalam kultivasi spiritual. Dalam sekejap, baju zirah ajaib itu perlahan menghilang dari tangannya, dan roh baju zirah ajaib itu muncul di benaknya. Jiwa zirah ajaib, level 1. Su Tang sudah siap mental. Zirah sihirnya jauh lebih kuat daripada topeng sihir aslinya, setidaknya sudah mencapai level 1. Su Tang mengambil kapak itu, dan setelah lebih dari 10 napas, kapak itu menghilang, dan jiwa tambahan muncul di otaknya. Su Tang kembali bermeditasi, mempraktikkan teknik 9 revolusi, menyatukan setiap jiwanya ke dalam jiwa baju zirah ajaib. Integrasi setiap jiwa membuat jiwa baju zirah ajaib berkembang beberapa kali lipat, dan kilaunya semakin menyilaukan. Setelah beberapa jam, jiwa baju zirah ajaib dipromosikan menjadi jiwa sempurna, lalu menjadi jiwa primordial, memancarkan kecemerlangan bagaikan matahari pagi di otak. Saya sudah memiliki 7 Yuan Po, tetapi saya masih membutuhkan 2 lagi untuk mencapai keadaan sukses besar. Su Tang menghela napas lega, lalu mengeluarkan 3 esensi ibel dan menelannya satu persatu. Esensi ibel berubah menjadi kekuatan spiritual yang melonjak, mengalir deras di pembuluh darah spiritualnya. Su Tang mulai berlatih seni kehidupan abadi, menyerap sebanyak mungkin kekuatan spiritual yang dilepaskan oleh esensi ibel. Esensi ibel tidak hanya dapat meningkatkan kekuatan spiritualnya, tetapi juga meningkatkan jiwa pelindung sihirnya. Bagi Su Tang,
Esensi Ibel itu lebih baik daripada semua ramuan yang pernah ia cicipi. Ia menemukan hal ini ketika ia mempraktikkan sutra kehidupan abadi menuju bab surga. Setelah sekian lama, Su Tang perlahan terbangun dari meditasinya. 7 Yuanpo di otaknya berputar perlahan. Hanya Yuanpo Armor Ibel yang masih berada di level 4. Lagi pula, ia baru saja menyelesaikan pemurnian, dan 6 Yuanpo lainnya telah mencapai level 7. Agak boros, desas Su Tang pelan. Ia merasa kasihan pada esensi Ibel Culei. Saat itu, ia hanya berlatih seni kehidupan abadi bab bumi dan belum sepenuhnya menyerap efek esensi Ibel tersebut. Di saat yang sama, ia juga merasa kasihan pada 3 esensi Ibel yang telah ia makan. Jika ketiganya disegel dengan buku spiritual, lalu dikupas dan diperas sedikit demi sedikit, ia bisa mendapatkan semua kekuatan spiritualnya. Dalam hal penyerapan kekuatan spiritual, kekuatan kitab spiritual ini lebih besar daripada sutra kehidupan abadi. Namun, kitab spiritual ini telah menyegel Ibel besar dan tidak dapat menyegel Ibel kedua. Su Tang berdiri dan meregangkan tubuhnya beberapa kali, lalu melihat si kecil duduk di kepala belalang perak mutan, menatapnya dengan rasa ingin tahu. Su Tang melayang, pikirannya bergerak sedikit, dan tiba-tiba lapisan baju zirah hitam muncul di tubuhnya. Baju zirah itu memancarkan kilau yang sangat lembut, tanpa pola apapun, memberi kesan berat. Akiao, kemarilah dan serang aku, kata Su Tang. Kicau, belalang perak yang bermutasi mengeluarkan suara, seolah-olah tidak mengerti sesuatu. Lakukan saja apapun yang ibumu perintahkan, teriak si kecil. Kicau, kicau, belalang perak yang bermutasi itu masih tidak berani bertindak gegabah. Ia tahu bahwa ia berada di bawah yurisdiksi Little Bit, dan Little Bit berada di bawah yurisdiksi Su Tang, yang merupakan bos dari bosnya. Sangat tidak berguna, kata Little Bit dengan marah sungguh sia-sia. Kicau, cahaya merah menyala di mata majemuk besar belalang perak mutan itu. Ia benar-benar memahami setiap kata yang diucapkan si kecil, dan ia juga memiliki harga diri. Kata sampah membuatnya merasa sakit hati. Aku tidak akan melawan, cepatlah, kata Su Tang dengan tidak sabar. Kicau, belalang perak yang bermutasi itu segera menjadi ganas, dan 2 antena di kepalanya bergerak, dan tiba-tiba menusuk bagai kilat, 1 tentakel menusuk alis Su Tang, dan tentakel lainnya menusuk tenggorokan Su Tang. Su Tang tertegun sejenak, lalu mengangkat tangannya untuk mengaktifkan roh pedang ajaib, dan kemudian energi pedang melonjak keluar dan berguling ke arah belalang perak yang bermutasi. Belalang perak mutan itu ketakutan dan segera mundur, tetapi pedang Su Tang lebih cepat dan mengenai kepala besar belalang perak mutan itu. Boom! Belalang perak mutan itu berputar dan terpental mundur, dan si kecil pun terlempar jauh. Namun, ia bertepuk tangan dengan gembira. Bagus, bagus, Bu. Tubuh orang ini semakin keras. Aku tak sanggup menyakitinya lagi. Kicau, kicau, belalang perak yang bermutasi menjerit, seolah menuduh Su Tang tidak bermoral. Sudah kubilang, bertarunglah di sini. Su Tang mengulurkan tangan dan menepuk baju zirahnya. Zirah sihir hanya melindungi tubuh bagian atasnya, tetapi belalang perak yang bermutasi menyerang dahi dan tenggorokannya. Tentu saja ia kesal. Kicau, belalang perak yang bermutasi akhirnya mengerti kali ini. Ia terbang kembali dengan hati-hati, mengamati Su Tang sejenak, lalu dengan cepat mengulurkan tentakelnya, dengan lembut menyentuh baju zirah di dada Su Tang, dan segera menariknya kembali. Gunakan sedikit kekuatan. Su Tang sedikit geli. Belalang perak yang bermutasi menggulung tentakelnya lagi dan menusuk ke arah dada Su Tang seperti ular. Boom-boom, antena belalang perak yang bermutasi terguncang ke belakang, dan sosok Su Tang melayang kembali lebih dari 10 meter di udara. Gunakan lebih banyak kekuatan, kata Su Tang. Belalang perak yang bermutasi melebarkan elitranya, dan sepasang antenanya menari-nari terus-menerus, berguling ke arah Su Tang seperti badai. Boom 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 boom. Hanya dalam sekejap, baju zirah sihir Su Tang berhasil menahan lebih dari 100 serangan. Ketangguhan baju zirah sihir itu melebihi ekspektasi Su Tang. Seluruh kekuatannya diserap oleh baju zirah sihir, bahkan getarannya pun sangat lemah. Bahkan jika ia tidak melepaskan kesadaran ilahi pelindungnya, tidak akan ada masalah. Baiklah, teriak Su Tang. Belalang perak yang bermutasi itu langsung mundur, tetapi tampak agak enggan. Ia memiringkan kepalanya dan menatap Su Tang dengan mata majemuknya yang besar. Serangan yang menumbangkan otoritasnya membuatnya sangat bersemangat. Jika memungkinkan, ia benar-benar ingin terus bertarung. Su Tang mendesah dalam hati, tidak heran Ren Yukou menjadi penguasa yang belum pernah ada sebelumnya, dan tidak ada seorang pun yang berani menentang perintahnya. Ia memiliki pedang ajaib yang dapat menghancurkan apapun yang menghalangi jalannya, baju zirah ajaib yang sangat kuat, cincin ajaib yang dapat meningkatkan kecepatan maksimum, cahaya ajaib yang tak terduga, hati ajaib yang dapat mengendalikan pikiran, dan topeng ajaib yang dapat membentuk domain unik. Ren Yukou sungguh tak terkalahkan. Ayo kita cari komponen lainnya.
Su Tang menatap ke kejauhan. Bu, kita belum pulang. Tanya si kecil. Pulanglah setelah kau mengumpulkan semuanya, kata Su Tang. Kemudian, Su Tang mendarat di tahta suci, dan belalang perak yang bermutasi melebarkan elitranya dan terbang menuju daratan. Di tengah lautan hijau, seorang lelaki tua berjalan perlahan keluar dari aula. Ia mondar-mandir sambil memikirkan sesuatu. Setelah beberapa saat, ia tiba-tiba menemukan beberapa rumpun bunga liar yang tampak seperti bekas terinjak. Ia menggelengkan kepala dan mendesah, lalu perlahan membungkuk dan dengan hati-hati memunguti tangkai bunga itu satu persatu. Seorang pria parubaya memegang kendi anggur muncul dari jalan setapak. Ketika ia melihat punggung pria tua itu, tatapan yang sangat rumit muncul di matanya. Kemudian, ia berjalan menuju sisi ini selangkah demi selangkah. Lelaki tua itu seolah tak merasakan apa-apa dan terus memainkan bunga-bunga liar. Pria kuat itu duduk di sampingnya, terkadang memperhatikan gerak-gerik pria tua itu, terkadang menatap langit, dan terkadang mengambil kendi anggur dan menyesapnya beberapa kali. Aroma anggur yang kuat menyebar kemana-mana. Dimanapun kau berada, udaranya selalu kotor. Pria tua itu mengerutkan kening. Anggur adalah saripati biji-bijian. Semakin banyak kau minum, semakin muda dirimu. Pria parubaya itu tertawa dan berkata, kau terlihat sangat tua karena kau tidak pernah minum. Omong kosong macam apa ini? Kata lelaki tua itu tanpa daya. Kukira kau akan bersembunyi di sana dan tidur selama 1 atau 2 tahun lagi, kata pria parubaya itu. Dengan begitu kau terhindar dari banyak masalah. Aku tak pernah menyangka kau akan benar-benar keluar. Beberapa hal tidak dapat dihindari, kata orang tua itu. Ya, pria parubaya itu berhenti sejenak dan berkata, hanya sedikit dari kita yang tersisa di kuil sekarang. Oh, jawab lelaki tua itu acuh tak acuh. Dokou yang membawa mereka pergi. Pria parubaya itu melanjutkan, kau seharusnya tahu, kan? Kenapa kau tidak menghentikannya? Dia melakukan apa yang seharusnya dia lakukan, mengapa menghentikannya? Kata orang tua itu. Ini tidak seperti dirimu, gumam lelaki parubaya itu. Benarkah? Sikap lelaki tua itu tetap acuh tak acuh. Suasana tiba-tiba hening, dan kedua belah pihak terdiam. Sesaat kemudian, lelaki tua itu mengangkat setiap tangkai bunga, bertepuk tangan, dan tampak sangat puas. Kemudian ia berdiri dan berkata, kesabaranmu semakin lama semakin baik. Bagaimana kau tahu? Pria parubaya itu tertawa. Di matamu, aku memilih hidup dalam kehinaan, kata lelaki tua itu. Sebelumnya, kau pasti orang pertama yang mempertanyakanku, tapi sekarang, kau benar-benar mampu bertahan sampai hari ini. Sungguh luar biasa, dan sungguh mengesankan. Aku tahu kau kesulitan berjalan, dan aku tak ingin mengganggumu. Pria kekar itu berkata perlahan, tapi karena kau sudah bertanya, izinkan aku bertanya, kenapa? Zhou Bui sudah meninggal, dan Wu Kang juga sudah meninggal. Kata lelaki tua itu, kau tahu itu, kan? Tentu saja aku tahu, mereka semua meninggal dalam kecelakaan, kata pria kuat itu. Buat apa repot-repot? Kamu jelas tahu apa yang terjadi. Kata lelaki tua itu lembut, tapi kamu hanya mengikutinya secara alami dan tidak tahu kenapa. Jadi sekarang, kau mau memberitahuku alasannya. Pria kekar itu tersenyum lagi. Nenek moyang kita punya alasan tersendiri untuk mencoba segala cara melenyapkan Zhou Bui dan Wu Kang, kata lelaki tua itu. Orang luar mengira kita, sang perkasa Laut Hijau, hanya peduli memperebutkan kekuasaan dan keuntungan, dan tidak akan membiarkan sang penguasa kehidupan memasuki Laut Hijau. Hahaha, dengan tingkat kemajuan kita, apa masih ada yang perlu diperjuangkan? Lalu kenapa? Raut wajah lelaki tegap itu berubah serius. Untuk hari ini, kata lelaki tua itu, lalu berbalik dan berjalan perlahan menuju kuil. Untuk hari ini, untuk apa hari ini? Tanya pria kekar itu dengan nada meninggi, agak enggan. Kau memang selalu pintar, kata lelaki tua itu tanpa menoleh. Pikirkan lebih lanjut, kau akan mengerti sendiri. Di hutan di kaki gunung tersembunyi, 7 atau 8 orang berpakaian seperti prajurit pengembara berjalan perlahan. Saat hari mulai gelap, mereka berdiskusi dan memutuskan untuk mencari tempat berkemah di dekat situ. Ku bilang, berapa hari lagi kita harus tinggal di sini? Salah satu wanita berkata dengan cemas, kalau kita ketahuan oleh orang-orang Laut Hijau di gunung, kita akan mendapat masalah besar. Tangkap 3 tonggeret emas lagi, lalu kita berangkat, kata seorang pria tegap. Beberapa hari lagi, lembu mengalir kaisar akan tersedia. Jika kita bisa menyempurnakan beberapa pil transformasi tepat waktu, Hongwu dan aku mungkin bisa menembus batas dan menjadi leluhur agung. Kesempatan ini terlalu berharga untuk dilewatkan. Bos benar, lanjut seorang pemuda. Lagi pula, tidak akan ada masalah. Kudengar leluhur tersembunyi terbasmi di kota Hongye beberapa tahun yang lalu. Apa yang bisa dilakukan para orang menyebalkan di gunung itu jika mereka menemukan kita? Tapi bagaimanapun juga, ini wilayah Laut Hijau.
Wanita itu masih khawatir. Dengan munculnya suku Ibel, Laut Hijau sudah sibuk dengan dirinya sendiri, jadi bagaimana mungkin ia peduli pada kita? Kata pria kekar itu, dunia semakin kacau. Apa yang bisa dilakukan beberapa dari kita, para Grandmaster? Kita harus menemukan cara untuk menerobos, apapun yang terjadi. Baiklah kalau begitu. Wanita itu mendesah tak berdaya ketika ia melihat bahwa ia tidak dapat memenangkan perdebatan itu. Pada saat itu, langkah kaki terdengar di hutan, dan 3 sosok berjalan perlahan keluar. Ketika para prajurit pengembara melihat orang asing itu, mereka menahan napas dan bersiap untuk merespons. Ketiga orang yang muncul itu tidak terlalu tua dan mengenakan jubah hitam. Pemuda di tengah mengenakan jubah hitam bersulam bunga emas dan mahkota emas di kepalanya. Ia memiliki sikap yang agung, dan pupil mereka semua berwarna ungu. Melihat penampilan pihak lain yang aneh dan setiap gerakan yang dilakukannya sangat bergaya, para prajurit pengembara menjadi semakin gugup. Pemuda di sebelah kiri memiliki bekas luka di wajahnya. Awalnya ia tampan, tetapi karena bekas luka yang buruk rupa itu, ia tampak semakin garang. Ia memegang piring perak di tangannya, dengan pedang kecil yang aneh di atasnya. Pedang itu sedikit bergetar, menunjuk ke arah seorang prajurit yang sedang berjalan di kejauhan. Pemuda dengan bekas luka di wajahnya menoleh ke arah pedang kecil itu, menatap ke arah pendekar pengembara, lalu matanya tertuju pada perisai besar di belakang pendekar pengembara itu. Sesaat kemudian, pemuda berbekas luka di wajahnya menoleh dan bertukar pandang dengan teman-temannya. Pemuda bermahkota emas itu mengangguk pelan. Pemuda dengan bekas luka di wajahnya menyimpan piring peraknya, lalu melangkah maju beberapa langkah dan berkata kepada prajurit pengembara yang membawa perisai besar, "Saudaraku, aku ingin membicarakan sesuatu denganmu." "Ada apa? Katakan padaku." Prajurit pengembara itu mundur beberapa langkah dan berbicara dengan nada waspada. "Bisakah kau menjual perisaimu pada kami?" Tanya pemuda dengan bekas luka di wajahnya. "Ini senjata spiritualku. Kenapa harus kujual padamu?" Prajurit pengembara itu menjadi semakin waspada, dan nadanya menjadi sangat tidak bersahabat. Para prajurit pengembara lainnya siap bertempur, dengan tangan mereka di gagang pedang dan pisau mereka. "Senjata spiritualmu." Pemuda berbekas luka itu mencibir. "Perisai ini tak berguna di tanganmu, tapi cukup berguna di tangan kami. Jadi, kalau kau punya syarat, beritahu aku saja. Aku tidak punya syarat apapun dan tidak akan menjualnya," kata pendekar pengembara itu. "Berdasarkan wilayahmu," kata pemuda dengan bekas luka di wajahnya sambil tersenyum, "bagaimana dengan 10 pil transformasi?" Para prajurit pengembara itu langsung bersemangat. Ada yang sangat bersemangat, ada yang bersorak kegirangan, dan ada pula yang tenggelam dalam pikirannya. Mereka mempertaruhkan nyawa untuk memasuki gunung tersembunyi hanya demi menangkap jangkrik emas dan kemudian meminta seseorang untuk memurnikan pil transformasi. Kini, kue itu jatuh dari langit, dan perisai rusak yang tak berguna pun bisa ditukar dengan 10 pil transformasi. Ini sungguh keuntungan besar. "Diam, semuanya, diam!" Teriak pria kekar di antara para prajurit pengembara, lalu menatap pemuda di seberangnya. "Hargamu memang pantas, tapi perisai temanku ini peninggalan kakeknya. Dia telah memakainya seumur hidupnya dan sudah sangat terikat padanya. Dia tak sanggup melepaskannya hanya demi 10 pil transformasi." "Ya, ya." Prajurit pengembara yang membawa perisai besar itu segera mengangguk berulang kali. "Biar aku yang memutuskan," lanjut pria kekar itu, 30 pil transformasi, tak ada tawar-menawar. Satu tangan memberikan pil, tangan yang lain mengambil barangnya, dan keduanya tak berutang apapun. 30 pil transformasi sudah cukup, tapi, aku tidak punya sebanyak itu. Pemuda dengan bekas luka di wajahnya tampak sedikit tak berdaya. "Maafkan aku," kata pria kuat itu, "setelah kau menemukan semua pil transformasi, datanglah dan temui kami. Buat apa repot-repot bicara dengan mereka? Basmi saja mereka," teriak pemuda bermahkota emas itu tiba-tiba. Para prajurit pengembara itu ketakutan dan menghunus senjata mereka. Pria kuat itu berteriak dengan tegas, "Apa? Karena kesepakatannya gagal, apa kau akan merampok kami?" Pemuda berwajah lembut di sebelah kanan buru-buru meraih temannya, mengatakan sesuatu sambil tersenyum kecut, dan pemuda yang mengenakan mahkota emas mendengus tidak senang. Para prajurit pengembara itu tersambar petir. Beberapa yang lebih lemah bahkan jatuh ke tanah dan tak bisa bangun. Prajurit pengembara lainnya juga merasakan tangan dan kaki mereka lemas, urat-urat spiritual mereka kotor, dan mereka kehilangan kekuatan sama sekali. Pria kekar itu terkejut dan menatap kosong ke arah orang itu. Dengungan ringan saja bisa menghasilkan kekuatan sebesar itu. Tingkat kultivasi apa yang telah dicapai orang ini? "Bagaimana kalau begini? Jangan mempermalukanku, dan aku juga tidak akan mempermalukanmu," kata pemuda berbekas luka di wajahnya. 10 pil transformasi, dan aku akan menambahkan 2 pil esensi ilahi. Mengingat dunia manusiamu, kaulah yang mendapatkan keuntungan. "Apa, 2?
2 pil esensi ilahi. Pria kekar itu benar-benar tercengang. Masih kurang. Pemuda berbekas luka di wajahnya mengerutkan kening. Kalau kita ambil pil esensi ilahi dan tukar-menukarnya dengan kultivator lain, setidaknya kita bisa dapat puluhan pil transformasi, kan? Oke, hebat. Pria kuat itu sangat gembira. Ia lalu meraih rekannya, melepaskan perisai besar itu dengan beberapa tarikan, lalu menatap lawannya. Kenyataannya, merasakan kemajuan tak terduga pihak lain, pria tegap itu sudah terintimidasi. Dengan sedikit tekanan lagi, bahkan jika dia tidak memberinya satu pil transformasi pun, dia akan memberinya perisai. Perisai itu sebenarnya tidak terlalu berguna, kecuali daya tahannya. Perisai itu juga bisa digunakan sebagai kuali untuk memasak saat istirahat. Demi keselamatannya sendiri, dia tidak hanya akan menyerahkan perisai tak berguna itu, tetapi juga pedang rohnya. Pemuda dengan bekas luka di wajahnya tersenyum, lalu mengeluarkan beberapa botol porselen kecil dari tangannya, memandanginya, lalu melemparkannya kemana-mana. Lalu ia berkata, "Kak, karena kamu begitu terus terang, aku tidak akan terlalu pilih-pilih. Semua pil di sini milikmu." Pria kekar itu mengambil botol porselen kecil, menarik keluar gabusnya dengan ujung jari yang gemetar, dan menuangkan obat ke dalam telapak tangannya. Aroma eliksir yang menyegarkan menerpa wajahnya, dan pria kuat itu tak kuasa menahan erangan. Sebuah perisai besar yang tak berguna ternyata ditukar dengan begitu banyak eliksir. Sungguh sepadan. Kau bisa memberiku perisai itu, kan? Pemuda berbekas luka di wajahnya itu mengulurkan tangannya. Ini dia. Pria kekar itu segera menyerahkan perisainya dan berkata dengan susah payah, "Kita, imbang." Baiklah, dua bersih. Setelah pemuda berbekas luka di wajahnya mengambil perisai raksasa itu, emosinya menjadi lebih bergairah daripada pria kuat itu, dan air mata bahkan muncul di matanya. "Ayo pergi," seru pria kuat itu mendesak. Ia khawatir pihak lain akan mengingkari janjinya. Para prajurit pengembara itu segera berkemas dan pergi memasuki hutan lebat tanpa menoleh ke belakang. Pemuda bermahkota emas di kepalanya itu melangkah maju perlahan, mengambil perisai besar itu, lalu perlahan-lahan mengusap perisai itu dengan ujung jarinya. "Yang mulia, akhirnya kami menemukan relik suci." Pemuda berbekas luka di wajahnya berkata lirih, "Saat kita kembali ke alam ibel, tak seorang pun akan mampu menandingi posisi yang mulia. Itu hanya benda suci, apa yang bisa dibanggakan?" Kata pemuda bermahkota emas itu dengan nada meremehkan, "Setelah kau menemukan semua baju sirah ajaib itu, kami akan kembali." Seseorang datang ke sana, tiba-tiba berkata pemuda berwajah lembut di sebelah kanan. Tak lama kemudian, seorang perempuan berjalan keluar dari hutan selangkah demi selangkah. Matanya penuh kebingungan, langkahnya tampak agak kaku, dan gaunnya pang camping, bahkan memperlihatkan kulit putihnya di beberapa bagian. Wanita itu memiliki wajah yang sangat cantik, ekspresi bingung di wajahnya, dan pakaian yang pang camping, membuatnya tampak rapuh dan memilukan. Wanita itu seolah tak menyadari keberadaan ketiga pemuda yang begitu dekat dengannya, dan terus melangkah maju selangkah demi selangkah. Ketika mereka lewat, ia merasakan sesuatu, dan matanya tiba-tiba kembali jernih. Tatapannya beralih dan tertuju pada perisai besar itu. "Hah, ini sepertinya sesuatu dari temanku, aromanya sama," kata wanita itu lembut. "Teman yang mana? Di mana dia?" Pemuda berbekas luka di wajahnya langsung berubah serius. "Bisakah kau memberiku perisai besar itu?" Wanita itu tampak agak malu-malu. "Aku selalu merasa, dia sangat peduli padaku. Aku ingin memberinya hadiah. Untukmu." Pemuda bermahkota emas itu tertawa. Kemudian matanya berkedip, dan kilatan jahat tiba-tiba muncul di pupilnya. "Kami baru saja menggunakan 10 pil transformasi dan beberapa pil esensi ilahi untuk ditukar dengan perisai besar ini. Apa yang ingin kau tukarkan dengan kami?" "Aku." Wanita itu sepertinya menyadari tatapan jahat lawan bicaranya dan menjadi semakin malu. Ia mundur selangkah dan menutupi beberapa lubang di gaunnya dengan telapak tangannya. "Kau, apa yang kau inginkan? Kalau kau mau tinggal bersamaku beberapa hari, aku akan memberimu perisai besar itu." "Bagaimana?" tanya pemuda bermahkota emas itu sambil tersenyum. "Berapa hari aku harus tinggal bersamamu?" Wanita itu tampak panik, lalu mundur beberapa langkah, menggelengkan kepalanya. "Putus asa, tubuhku akan diserahkan kepada Aniu. Aku tidak akan mengubahnya, aku tidak akan mengubahnya." Setelah mengatakan itu, wanita itu berbalik dan berlari ke hutan seolah-olah melarikan diri. "Aniu." Pemuda bermahkota emas itu memutar bola matanya dan tiba-tiba berkata, "Aniumu tidak akan pernah datang kepadamu lagi, karena kita telah membasminya dengan tangan kita sendiri beberapa hari yang lalu." "Lu Xiong, benarkan?" Pemuda dengan bekas luka di wajahnya tersenyum kecut. Ia tahu betul watak tuannya, tapi mau bagaimana lagi? Ia telah menjadi pengikut yang mulia sejak lahir. Ia telah berlatih selama bertahun-tahun dan selalu bekerja keras untuk yang mulia, menutupi kesalahan orang lain dan menjadi kambing hitam. Ia telah melakukan banyak hal.
Tubuh wanita itu membeku cukup lama. Perlahan ia berbalik dan menatap kosong ke arah pemuda bermahkota emas itu. Kau, membasmi ahniuku, kata wanita itu dengan susah payah. Ya, jawab pemuda bermahkota emas itu sambil tersenyum. Kau membasmi ahniuku. Kecepatan bicara wanita itu tiba-tiba meningkat dan suaranya menjadi luar biasa tinggi. Udara di sekitar terasa membeku, sunyi senyap. Angin yang berhembus menembus hutan menghilang tanpa jejak. Pepohonan yang rimbun, semak-semak, serangga-serangga yang tadi berkicau, semuanya berubah menjadi lukisan, tak bergerak. Ini, pemuda yang mengenakan mahkota emas itu memandang sekelilingnya dengan mata waspada. Kau, membasmi, sapi. Ah, suara wanita itu terdengar sangat pelan lagi, begitu pelan hingga terasa menyesakkan, seolah-olah ada napas yang tak terlihat dan tak terasa yang dengan gila meremasnya. Yang mulia, hati-hati, tiba-tiba pemuda dengan bekas luka di wajahnya berteriak. Boom! Nafas yang mereka rasakan tadi memadat hingga ekstrim, dan di saat berikutnya, ia meledak menjadi hidup. Pemuda bermahkota emas itu menunjukkan ekspresi ngeri dan mundur sekuat tenaga. Aura itu terlalu mengerikan. Bahkan ibel dari luar angkasa pun akan jauh lebih lemah darinya. Benang-benang perak yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba melesat keluar dari tubuh wanita itu dan menggelinding ke segala arah. Benang-benang perak itu sangat tajam. Batu-batu terpotong seperti tahu, bahkan tanah pun retak. Pepohonan dan rerumputan di sekitarnya tercabik-cabik seperti kertas. Pemuda bermahkota emas itu meraung liar dan mengerahkan kesadaran ilahi pelindung tubuhnya secara maksimal. Namun, menghadapi serangan dahsyat lawan, kesadaran ilahi pelindung tubuhnya tak mampu membalikkan keadaan. Benang perak yang tergulung merobek kesadaran ilahi pelindung yang dilepaskan oleh pemuda bermahkota emas, dan menyapu seluruh tubuhnya. Dalam sekejap, pemuda bermahkota emas itu telah berubah menjadi potongan-potongan daging kecil yang tak terhitung jumlahnya. Dua pemuda lainnya ingin menyelamatkannya, tetapi tidak ada kesempatan sama sekali. Mereka tertegun dan kemudian terpental mundur sekuat tenaga. Untungnya, perhatian wanita itu tidak tertuju pada mereka. Benang perak yang berliku-liku terus mengenai tempat pemuda bermahkota emas itu terakhir kali menginap, meskipun tidak ada seorang pun di sana. Kedua pemuda itu ketakutan luar biasa dan terbang menjauh sekuat tenaga. Setelah beberapa tarikan napas, benang perak yang bergulung di udara tiba-tiba menghilang tanpa jejak, dan keberadaan wanita itu pun terungkap. Tubuhnya miring ke belakang sedikit demi sedikit, lalu dengan bunyi gedebuk, ia jatuh tertelungkup ke tanah, dan matanya perlahan tertutup. Namun, kedua pemuda itu sama sekali tidak berani menoleh ke belakang. Mereka berlari mundur sekuat tenaga, dan baru berhenti setelah berlari hampir 10.000 meter jauhnya. Mereka saling memandang, wajah mereka dipenuhi keputusasaan dan rasa kehilangan jiwa. Bagaimana mungkin, gumam pemuda dengan bekas luka di wajahnya, bagaimana mungkin seorang kultivator dari dunia manusia memiliki kekuatan yang begitu mengerikan? Kau tanya padaku, kepada siapa aku harus bertanya? Jawab pemuda berwajah lembut itu dengan tatapan kosong. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya pemuda dengan bekas luka di wajahnya itu lagi. Kita tidak bisa kembali, kata pemuda berwajah lembut itu. Jika kita kembali, dan Yang Mulia tahu, aku khawatir keluarga kita akan mengalami bencana besar. Qiu Jun, maksudmu, kita harus tinggal di dunia manusia selamanya? Kata pemuda dengan bekas luka di wajahnya. Lu Xiong, apakah kamu punya ide lain? Tanya pemuda berwajah lembut itu. Tapi ini, tidak bisa disembunyikan lama-lama, kata Lu Xiong, Yang Mulia sudah lama tidak terdengar kabarnya. Cepat atau lambat, Yang Mulia akan mengirim orang lain ke sini. Ngomong-ngomong, di mana benda suci itu? Qiu Jun tiba-tiba teringat sesuatu. Benda suci. Saat itu, siapa yang peduli dengan benda suci? Kata Lu Xiong sambil tersenyum masam. Di hutan yang jauh, perempuan itu terbangun samar-samar. Ketika membuka mata, ia melihat medan perang yang hancur dan ketakutan. Ia berjuang untuk bangun dan berlari ke dalam hutan. Tepat setelah memasuki hutan, perempuan itu tiba-tiba berbalik dan berlari kembali, meraih perisai besar dengan tergesa-gesa. Namun, tepat saat ia berdiri tegak, dua praktisi jatuh dari udara. Perempuan itu ketakutan dan mundur beberapa langkah dengan panik, menggunakan perisai besar untuk melindungi tubuhnya. Siapa kau? Beraninya kau bertindak liar di gunung tersembunyiku? Teriak salah satu praktisi. Aku tidak melakukan apa-apa. Wanita itu semakin panik. Siapa namamu? Tanya praktisi tua lainnya dengan lembut. Wanita itu tertegun mendengar pertanyaan itu. Ia menundukkan kepala dan berpikir sejenak sebelum menjawab dengan lembut, aku ingin sekali memanggilmu Zhuang Dai. Kau bahkan tidak tahu namamu sendiri. Kata petani tua itu sambil mengerutkan kening. Zhuang Dai. Aku ingat sekarang. Namanya Zhuang Dai, kata wanita itu cepat. Bermain trik. Teriak seorang kultivator lain,
kembalilah ke gunung bersamaku, dan kami akan menyelidikimu secara menyeluruh. Aku tidak mau pergi, Zhuang Dai langsung berkata, aku tidak melakukan apapun, untuk apa aku ikut denganmu. Ini bukan urusanmu. Sang kultivator melangkah maju beberapa langkah. Tunggu sebentar, kata kultivator tua itu tiba-tiba, kulihat matanya berkeliaran, sepertinya dia tidak berpura-pura. Bagaimana mungkin kamu tidak dapat mengingat namamu sendiri? Kata petani itu. Aku ingat ada semacam penyakit kehilangan jiwa yang membuatmu melupakan segalanya, kata kultivator tua itu. Ia lalu menatap wanita itu dan berkata, nak, di luar sana sedang kacau balau, dengan monster-monster yang mengamuk di mana-mana. Sangat berbahaya berjalan sendirian. Kau harus kembali ke gunung bersama kami. Kami akan menjamin keselamatanmu, dan kau bisa melakukan yang terbaik untuk membantu kami membersihkannya. Bagaimana menurutmu? Kau terlalu berhati lembut, kata petani itu. Jam berapa sekarang? Beraninya kau menerima orang luar? Saya kasihan padanya. Praktisi tua itu mendesah. Saat berlatih, kita tidak bisa hanya memikirkan diri sendiri. Tidak ada salahnya membantunya. Saya khawatir para petinggi tidak akan mengizinkannya, kata petani itu. Jangan khawatir, aku akan bicara dengan mereka. Kata kultivator yang lebih tua, nak, bagaimana menurutmu? Maukah kau ikut dengan kami? Nada bicara tetua kultivator itu selalu ramah, dan Zhuang Dai agak tersentuh. Ia ragu sejenak dan berkata, tapi, aku tidak bisa membantumu. Tidak apa-apa, praktisi yang lebih tua itu tersenyum dan berkata, sudah kubilang, lakukan saja yang terbaik. Di luar alam rahasia Moyun Ridge, Wen Xiang melayang di atas aliran sungai pegunungan, dengan dingin menatap medan perang yang dipenuhi mayat. Semua ibel penyerang telah dimusnahkan, dan lebih dari 90% kultivator di antara mereka dibasmi oleh Wen Xiang sendiri. Zhong Yiye, Kuan Guan, dan Hong Zhu dari keluarga Kuan semuanya adalah keturunan langsung Wen Xiang. Mereka selalu menganggap Wen Xiang sebagai pemimpin mereka, jadi sikap mereka terhadap Wen Xiang sudah jelas. Namun, Wei Qilu, Sang Tianliang, dan Fan He, 3 orang suci, sesekali menatap Wen Xiang dengan ketakutan di mata mereka. Zhong Yiye melompat ke arah Wen Xiang dan berteriak kegirangan, bos, kami. Keluar, teriak Wen Xiang tiba-tiba. Suaranya terdengar serak dan rendah, bahkan agak seperti suara laki-laki. Ah! Zhong Yiye terkejut dan menatap kosong ke arah Wen Xiang. Kilatan cahaya merah melintas di mata Wen Xiang, lalu ia menoleh menatap Zhong Yiye, dan suaranya tiba-tiba kembali normal. Yiye, aku masih memiliki niat membasmi di hatiku, dan aku gelisah dan gelisah. Kau tak perlu khawatir. Silakan saja. Aku ingin bermeditasi di sini. Jangan ganggu aku. Aku mengerti. Zhong Yiye melirik Wen Xiang, lalu menoleh dan terbang ke bawah. Ketika Zhong Yiye terbang, Wen Xiang berbisik, senior, di mana yang baru saja kita bicarakan? Keputusan hidup dan mati mengolah 3 jiwa dan 7 roh seseorang. Suara Wen Xiang kembali serak. Karena sekte dan wilayah kultivasi berbeda, 3 jiwa dan 7 roh memiliki sebutan yang berbeda. Misalnya, 3 jiwa merujuk pada jiwa surgawi, jiwa duniawi, dan jiwa manusia. Jiwa surgawi adalah cahaya janin, juga jiwa utama, yang juga disebut roh primordial. Jiwa duniawi adalah roh yang hidup, juga jiwa yang telah terbangun, juga disebut roh yang. Jiwa manusia adalah roh hantu, juga jiwa kehidupan, juga disebut roh yin. Jika Anda memiliki kesempatan untuk melampaui langit berbintang, Anda akan mendengar berbagai metode mental dan rahasia spiritual. Meskipun sebutannya berbeda, semua metode kembali ke asal yang sama, dan jalan yang berbeda mengarah ke tujuan yang sama. Faktanya, semuanya dikultivasikan dalam 3 jiwa dan 7 roh yang sama. Ketika 3 jiwa menyatu, ia menjadi kedewaan sejati. Ketika kedewaan sejati bergerak, ia tak terkalahkan. Wen Xiang melanjutkan, kesalahan terbesarmu adalah obsesimu yang berlebihan. Jiwa surgawi mengatur kehidupan, dan jiwa duniawi mengatur kematian. Di alam hidup dan mati, kemajuanmu masih bisa dikendalikan, tetapi jiwa kehidupanmu redup dan suram. Jika ini terus berlanjut, tak lama lagi kau akan kehilangan akal sehatmu dan menjadi makhluk ibel yang terobsesi membasmi. Lalu apa yang harus aku lakukan? Wen Xiang kembali ke suara aslinya. Denganku di sini, kau tak perlu khawatir. Wen Xiang tertawa serak, yang kuwariskan kepada leluhurmu hanyalah tingkat pertama dari keputusan hidup dan mati. Ada 3 tingkat dalam keputusan hidup dan mati. Ketika kau mencapai tingkat ketiga, jiwamu secara alami akan menjadi luar biasa kuatnya. Lalu kapan aku bisa mulai berlatih keputusan hidup dan mati tingkat kedua? Tanya Wen Xiang buru-buru. Ini, suara serak itu berhenti sejenak. Sekarang saatnya, aku akan memberitahumu. Terima kasih, senior, kata Wen Xiang dengan hormat. Hehehe, pertama-tama aku bertemu leluhur keluarga Wenmu,
lalu aku bertemu denganmu. Aku juga punya hubungan dengan keluarga Wen. Senior, kalau begitu, mengapa Anda tidak bisa memulihkan tubuh Dharma Anda? Wen Xiang tiba-tiba mengganti topik pembicaraan. Aduh, ceritanya panjang. Salahmu adalah jiwamu terlalu lemah, sementara jiwaku terlalu kuat. Sebuah suara serak mendesah, dulu, aku berlatih metode Binji, melarutkan 3 jiwa dan 7 rohku, hanya menyisakan sedikit kekuatan Zenru, agar aku bisa menunggu hingga Yin dan Yang menyatu dan menyatukan kembali jiwa dan rohku. Tapi aku tak pernah menyangka jiwaku akan begitu kuat hingga benar-benar memunculkan pikiran spiritual dengan sendirinya, membuatku tak berdaya. Ular raksasa yang kau temui di sana adalah transformasi jiwaku. Lalu apa yang harus kulakukan? Tanya Wen Xiang heran, senior, jika aku menemukan cara untuk membasmi ular raksasa itu, bisakah kau memulihkan tubuh dharmamu? Sama sekali tidak, kata suara serak itu tergesa-gesa, akulah itu, dan itu juga aku. Jika jiwaku hancur, aku akan jatuh ke dalam keadaan yang tak dapat dipulihkan, dan 2 jiwa dan 7 roh yang tersisa juga akan lenyap. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Tanya Wen Xiang. Kau juga ingin dia menjadi sangat lemah, di ambang kematian, tapi tidak mati. Maka aku akan dengan sendirinya menemukan cara untuk mengambil kembali jiwanya, kata suara serak itu. Saya mengerti. Wen Xiang berkata, jangan khawatir, senior. Ketika saya sudah menguasai teknik hidup dan mati tingkat kedua dan bisa melawan ular raksasa itu, saya tentu akan berusaha sekuat tenaga untuk membantu Anda melarikan diri. Hahaha, kebaikanmu sungguh bukti usahaku. Suara serak itu melanjutkan, aku sudah menghabiskan terlalu banyak energi dalam pertempuran ini. Aku harus kembali mengasingkan diri. Aku sudah melenyapkan semua ibel kecil itu, jadi aku tidak akan khawatir lagi. Namun, kau tetap harus berhati-hati. Saya tahu, terima kasih, senior, kata Wen Xiang. Kalau begitu, aku pergi, kata suara serak itu. Senior, alam rahasia telah ditutup. Bagaimana kau bisa kembali? Wen Xiang tertegun. Alam rahasia ini awalnya dibentuk oleh energi vitalku. Ia bisa menghentikanmu, tapi tak bisa menghentikanku. Begitu dia selesai bicara, sebuah bayangan samar melayang keluar dari Wen Xiang, berkelebat sesaat, lalu terjun ke kedalaman aliran sungai pegunungan, lenyap tanpa jejak. Wen Xiang masih berdiri di udara untuk waktu yang lama, dan tiba-tiba senyum dingin muncul di sudut mulutnya. Sesaat kemudian, Wen Xiang bergerak dan terbang ke bawah. Wei Qilu, Sang Tianliang, Fan He, dan yang lainnya sedang membersihkan medan perang. Sebenarnya, hal semacam ini tidak mengharuskan alam suci untuk melakukannya sendiri, tetapi pertempuran ini melenyapkan 1 ibel besar dan 7 praktisi alam suci, dan hasilnya cukup melimpah, sehingga mereka sedikit khawatir. Lagi pula, mereka semua adalah praktisi dari berbagai kekuatan, berjuang berdampingan, tetapi karena lingkungan, tak lama lagi mereka akan berpisah, beberapa kembali ke Laut Hijau, beberapa kembali ke altar ibel. Tentu saja, mereka harus waspada terhadap seseorang yang menyembunyikan rampasan perang. Melihat Wen Xiang melayang turun, Wei Qilu tersenyum dan berkata, Yang Mulia Wen, Yiye baru saja bilang Anda ingin bermeditasi dan berlatih, jadi mengapa Anda turun lagi? Kami bisa menangani hal semacam ini, tidak perlu merepotkan Anda. Ya, Sang Tianliang juga mengangguk sebagai jawaban. Sikap Wei Qilu, Sang Tianliang, dan yang lainnya terhadap Wen Xiang telah banyak berubah. Dalam dunia kultivasi, kekuatan adalah segalanya. Setelah menyaksikan sendiri kekuatan yang dilepaskan Wen Xiang, mereka tidak berani bertindak seperti orang tua. Tiba-tiba aku teringat sesuatu. Wen Xiang tersenyum dan berkata, Wei Sheng, alam suci agung bisa berkultivasi menjadi Dharmakaya, dan Xiao Luo Xingjun bisa berkultivasi menjadi Dharmakaya. Apa perbedaan antara Dharmakaya dan Dharmakaya? Ada perbedaan besar, Wei Qilu tertawa. Dharmakaya bagaikan kesadaran ilahi pelindung yang diperluas, tetapi Dharmakaya bisa menjadi entitas yang mandiri. Konon, beberapa penguasa bintang Luo kecil, saat berlatih menyendiri, dapat membawa Dharmakaya mereka melayang ribuan mil jauhnya, mengumpulkan bakat dan harta karun langka. Bagaimana mungkin Dharmakaya sebanding dengan keajaiban semacam itu? Jika aku bisa mengolah tubuh Dharma, dan aku berada di dunia manusia, bisakah tubuh Dharmaku pergi ke dunia ibel? Tanya Wen Xiang. Itu sama sekali tidak mungkin. Wei Qilu menggelengkan kepalanya dan berkata, tubuh Dharma sepenuhnya dikendalikan oleh kesadaran ilahi. Tubuh fisik dan tubuh Dharma tidak boleh terlalu jauh, jika tidak, tubuh Dharma akan lenyap. Apa yang akan terjadi pada tubuh Dharma jika tubuh fisiknya hilang? Tanya Wen Xiang lagi. Tubuh fisik adalah fondasinya. Menurutmu apa yang akan terjadi tanpa fondasi? Tanya Wei Qilu sambil tersenyum. Setelah terdiam sejenak, dia mendesah pelan sekarang aku mengerti segalanya. Wei Qilu, Sang Tianliang, dan yang lainnya saling berpandangan.
Mereka tidak mengerti mengapa Wen Xiang menanyakan pertanyaan aneh seperti itu dan apa yang dipahaminya. Yi Ye, ikuti aku, teriak Wen Xiang, lalu melompat dan melayang pergi. Bos, ada apa? Zhong Yi Ye buru-buru mengikutinya. Kedua pria itu terbang satu demi satu. Wen Xiang melihat sekeliling, menenangkan diri, lalu berkata kepada Zhong Yi Ye dengan suara berat, aku akan melakukan hal besar. Jika berhasil, tak perlu dikatakan lagi. Jika gagal, aku akan mempertaruhkan nyawaku, menghancurkan tubuh fisikku, dan mati bersamanya. Kalau begitu, Yi Ye, kaulah penguasa kuil Zushen. Aku telah menyiapkan dekrit tertulis, dan akan kuberikan kepadamu. Setelah itu, Wen Xiang mengeluarkan sebuah tas kain dari tangannya dan menyerahkannya kepada Zhong Yi Ye. Bos, apa yang terjadi? Zhong Yi Ye terkejut mengapa aku tidak mengerti sesuatu. Kau tak perlu mengerti, lakukan saja apa yang kukatakan. Raut wajah Wen Xiang tiba-tiba berubah dingin. Yi Ye, ingat ini, mulai sekarang, kau tak boleh membicarakan ini dengan siapapun, apalagi denganku. Kalau kau tak patuh, aku akan membasmimu di tempat. Jarang sekali Wen Xiang berbicara sekasar itu kepada Zhong Yi Ye. Zhong Yi Ye agak bingung. Ia melihat tas kain di tangannya, lalu menatap Wen Xiang. Bos, apa yang Anda lakukan? Jangan khawatir. Ekspresi Wen Xiang perlahan melunak. Ia mengulurkan tangan dan menepuk bahu Zhong Yi Ye dengan lembut. Dengan Sutang di sini, orang-orang dari keluarga Kuan tidak akan ragu dan tidak akan berani menyentuhmu. Namun, kau perlu memperbaiki diri. Saat bertemu orang lain, katakan hanya setengah dari apa yang ingin kau katakan, dan jangan sampai kau menyerahkan seluruh isi hatimu. Mengerti? Zhong Yi Ye merasa Wen Xiang sedang menyampaikan kata-kata terakhirnya. Ia sangat gugup, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Aku sudah mengabaikanmu akhir-akhir ini. Bagaimana latihan Lei Yin Juemu? Tanya Wen Xiang. Tidak buruk. Zhong Yi Ye menundukkan kepalanya dengan bimbingan pelindung suci. Aku membuat kemajuan pesat. Tahukah kamu mengapa Wei Sheng mengajarimu dengan begitu hati-hati? Tanya Wen Xiang. Karena, Zhong Yi Ye terdiam. Awalnya ia mengira hubungannya dengan Wei Sheng baik-baik saja, tetapi ketika Wen Xiang menanyakan hal ini, ia menyadari ada yang tidak beres. Ia mengerutkan kening dan berpikir lama sebelum menjawab ragu-ragu, apakah karena, ada Tuan Wei? Tentu saja karena Sutang. Wen Xiang berkata, kalau tidak, bahkan jika kau mati di depan Wei Sheng, dia tidak akan berkedip, apalagi menyelamatkanmu. Seperti kata pepatah, ketika kau minum air, ingatlah sumbernya. Ketika kau menjadi kepala kuil Zushen, jangan lupakan ini apapun yang terjadi. Aku tahu bahwa tanpamu, kuil Zushen kita tidak akan mampu menempati tempat rahasia ini, kata Zhong Yi Ye. Kamu belum mencapai level itu, jadi kamu belum tahu. Terkadang, kamu harus menghadapi berbagai pilihan. Wen Xiang berkata lembut, misalnya, ada sesuatu yang sangat bermanfaat bagi kuil Zushen kita tetapi sangat merugikan Sutang. Apa yang akan kamu lakukan? Bos, jangan khawatir, aku bukan tipe orang yang akan mengkhianati teman-temanku, kata Zhong Yi Ye. Aku tahu, tapi semua orang di sekitarmu berusaha membujukmu, dan sekarang Sutang telah menghadapi kesulitan, bahkan mungkin kehancuran total, apa yang akan kau lakukan? Tanya Wen Xiang, seperti kata pepatah, 3 orang membuat seekor harimau, dan air yang menetes mengikis batu. Ketika kau mendengar bujukan yang tak terhitung jumlahnya setiap hari, dan Sutang tidak dapat memberimu manfaat apapun, apakah kau akan tetap bertahan? Saya akan melakukannya, kata Zhong Yi Ye tegas. Tanpa Anda, Tuan, saya pasti sudah mati di Taoyuan. Itu tidak penting. Zaman sudah berubah, dewa tahu apa yang akan kau pikirkan nanti. Wen Xiang mendesah pelan, Yi Ye, kuharap kau tidak mengecewakanku. Di hamparan salju tak berujung di utara jauh, seorang pria parubaya berjubah merah berdiri sambil tersenyum di samping lautan es, menatap lurus ke arah binatang raksasa di depannya. Lautan es itu berisik, dengan bongkahan-bongkahan es yang tak terhitung jumlahnya saling merapat dan bertabrakan, sehingga menimbulkan bunyi gemuruh yang terus-menerus. Angin dingin bertiup melintasi laut, menimbulkan suara siulan samar. Tak ada satupun hunian manusia yang terlihat di sini, bahkan burung dan hewan pun sangat langka. Dalam lingkungan hidup yang keras seperti itu, bahkan hewan liar pun kesulitan bertahan hidup, tetapi monster raksasa itu merupakan pengecualian. Tubuh binatang raksasa itu panjangnya hampir 100 meter, dan tampak agak kembung. Kulitnya ditutupi sisik-sisik seukuran kuku yang tak terhitung jumlahnya, yang berkilauan di bawah sinar matahari langsung. Kepala dan leher binatang raksasa itu bagaikan ular panjang, pupil matanya berwarna merah tua, memberi kesan ganas kepada orang-orang. Pada saat ini, binatang raksasa itu menatap dingin ke arah sosok di depannya, kepalanya sedikit menggeleng, seolah hendak melancarkan serangan. Perkenalkan, nama saya King De. Pria parubaya berjubah merah cerah itu tersenyum dan berkata,
kau cukup pintar, bersembunyi di tempat seperti ini untuk berlatih. Kalau kau di luar, kau pasti sudah kehilangan kebebasanmu dan menjadi tunggangan orang lain. Raungan. Binatang raksasa itu mengeluarkan raungan yang menggetarkan bumi. Hahaha, jangan sok bodoh. Pria parubaya berjubah merah terang itu tertawa, fakta bahwa kau bisa mengerti apa yang kukatakan berarti kau sudah pernah berinteraksi dengan orang lain. Kau sudah terlalu lama berlatih di alam liar, dan otakmu jadi tumpul. Binatang raksasa itu tiba-tiba mengangkat kepalanya, kemarahan tampak di matanya. Ikut aku, kata pria parubaya berjubah merah terang itu. Tak seorang pun berani menyentuhmu. Lagi pula, kemajuanmu terlalu lambat jika kau berkultivasi di sini sendirian. Ikuti aku. Aku tak bisa menjamin kau akan mendapatkan semua yang kau inginkan, tapi aku bisa menjamin bahwa dalam 3 tahun, kau akan mampu menembus hambatanmu saat ini. Binatang raksasa itu menggelengkan kepalanya perlahan sebagai penolakan. Kaisar Liu Jiang, aku tidak menyangka kau tahu tentang Kaisar Liu Jiang. Pria parubaya berjubah merah cerah itu terkejut. Dari mana kau mendapatkan warisan ini? Siapa yang mengajarimu? Binatang raksasa itu mengeluarkan raungan rendah. Kau hanya tahu satu sisi cerita. Meskipun air mengalir kaisar bisa sangat meningkatkan kemajuanmu, terobosan sejati tetap membutuhkan sejumlah pengalaman. Duduk menyendiri sama sekali tidak ada gunanya. Pria parubaya berjubah merah cerah itu menggelengkan kepalanya. Lagi pula, kau boleh menolakku, dan aku tidak akan melakukan apapun padamu. Tapi jika ibel besar lain menemukanmu, mereka tidak akan semudah aku menghadapinya. Binatang raksasa itu mundur sedikit sambil meraung tanpa henti. Tidak, kau salah. Pria parubaya berjubah merah cerah itu menggelengkan kepalanya lagi. Tidak semua ibel besar suka bertarung. Aku berbeda, haha. Kita datang ke dunia manusia bersama. Mereka melakukan apa yang mereka inginkan, tapi aku hanya ingin melihat-lihat dunia manusia dan melihat apakah ada yang berbeda. Binatang raksasa itu berhenti meraung dan memiringkan kepalanya untuk mengamati dengan saksama lelaki setengah baya berjubah merah, seolah mencoba menentukan apakah dia asli atau palsu. Aku tak percaya kau punya kekuatan spiritual sebesar itu, tapi hatimu begitu penakut. Pria parubaya berjubah merah cerah itu tertawa. Aku ingin kau ikut denganku, hanya agar aku bisa punya teman dan mengobrol sepanjang jalan. Kalau kau bisa menerobos kemacetan ini, aku mungkin butuh bantuanmu. Nah, apa kau benar-benar bisa membantuku? Haha, kau terlalu memuja dirimu sendiri. Tubuh binatang raksasa itu bergetar hebat. Jangan marah, aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Pria parubaya berjubah merah itu berkata, kau tak perlu berpura-pura bodoh lagi. Aku tahu asal-usulmu. Dengan kemajuanmu, sudah berapa kepalamu tumbuh sekarang? 7 atau 8. Tunggu sampai kau tumbuh 9, lalu datang dan menakut-nakutiku lagi. Boom! Lautan es tiba-tiba berguncang, serpihan es yang tak terhitung jumlahnya beterbangan di angkasa, dan kepala-kepala raksasa yang menyerupai ular menyembul dari laut, meliuk-liuk dan meraung di udara, dengan momentum yang amat mengerikan. 8 kepala. Sepertinya kau hanya selangkah lagi. Pria parubaya berjubah merah itu berkata, ikuti aku, dan aku jamin kau akan bisa menembus kemacetan dalam setahun. Bagaimana? Raungan binatang raksasa itu perlahan mereda, dan permusuhan yang ditunjukkannya perlahan memudar. Kata-kata yang diucapkan pria parubaya berjubah merah itu begitu memikatnya. Mampukah ia mencapai kesempurnaan dalam praktiknya hanya dalam 1 tahun? Jangan khawatir, baik di dunia manusia maupun dunia ibel, hanya sedikit yang bisa mengalahkanku, dan tak seorang pun bisa membasmiku. Pria parubaya berjubah merah itu berkata, mengikutiku akan memberimu banyak manfaat. Pada saat itu, 8 leher panjang binatang itu tiba-tiba terangkat dan melihat ke arah tenggara. Pria parubaya berjubah merah juga melihat ke sana dan berkata sambil tersenyum, lihat, masalahmu akan datang, kan? Ia berjalan lurus ke arah sini. Ia jelas bukan datang untukku, tapi untukmu. Binatang raksasa itu terbagi menjadi beberapa kepala dan menatap pria parubaya berjubah merah, sementara kepala lainnya masih mengamati ke arah tenggara. Untuk menunjukkan ketulusanku, aku akan menyelesaikan masalah ini untukmu. Pria parubaya berjubah merah itu tersenyum, lalu terdiam sejenak aura yang begitu kuat. Tak lama kemudian, seberkas garis perak muncul dari langit dan melesat ke sisi ini bagai kilat. Hanya dalam belasan tarikan napas, garis itu telah mencapai langit di atas pantai, berputar setengah lingkaran dengan cepat, dan melayang di udara. Pria parubaya berjubah merah menyipitkan matanya dan mengamati sisi ini, dan Su Tang juga diam-diam mengamati pihak lain. Kau terlambat selangkah. Pria parubaya berjubah merah itu tersenyum dan berkata, dia sudah menjadi temanku. Aku tidak ingin berjuang sia-sia. Sebaiknya kau pergi sekarang. Belalang perak bermutasi itu menatap binatang raksasa itu dan tiba-tiba mendesis tajam. Binatang raksasa itu tak mau kalah.
Ia mengangkat kedelapan kepalanya dan mengeluarkan raungan yang menggelegar, dan teriakan belalang perak bermutasi itu pun teredam sepenuhnya. Belalang perak yang bermutasi itu sangat marah, lalu mengepakkan elitranya, menyerbu ke arah binatang raksasa itu. Jujurlah, kata Su Tang lembut. Belalang perak yang bermutasi segera berhenti menyelam, elitranya bergetar cepat, dan naik ke langit lagi. Dari mana asal tungganganmu? Pria parubaya berjubah merah itu tiba-tiba mengerutkan kening. Auranya sangat menyeramkan, pasti alien. Meskipun belalang perak mutan tidak berani menentang kata-kata Su Tang, ia tidak mau menerimanya dalam hati dan terus berteriak. Sejak mengambil esensi Ibel di alam rahasia Gunung Shenluo, mungkin karena selalu ingin membuktikan sesuatu, emosinya menjadi sangat tidak sabar dan aktif. Sebenarnya, Su Tang tidak mengerti bahwa esensi Ibel tidak boleh diambil sembarangan. Su Tang bisa melakukannya, dan Xiao Bitan bisa melakukannya, tetapi harimau perak Helan Fei Qiong berani memakannya karena pertemuan lain. Jika belalang perak yang bermutasi mengambil esensi Ibel, efek sampingnya akan sangat besar dan bahkan bisa menjadi gila dan mati. Little Bit lah yang menyelamatkannya secara tidak sengaja, dan inilah alasan mengapa Little Bit dijuluki Kaisar Suci oleh klan Ibel. Tuan, silakan pergi. Jangan paksa saya. Pria parubaya berjubah merah itu mengerutkan kening ketika melihat Su Tang tidak berniat pergi. Bahkan praktisi di alam suci agung pun bisa membuat kesalahan dalam penilaian. Karena Su Tang tidak mengalirkan urat spiritualnya dari awal hingga akhir, pria parubaya berjubah merah itu berpikir bahwa Su Tang berada di tingkat tertinggi alam suci. Su Tang mengabaikan pria parubaya berjubah merah itu. Tatapannya beralih ke binatang raksasa itu, dan ia berbisik, ada sesuatu di tubuhmu yang harus kuambil. Aturan dunia kultivasi memang sederhana dan jelas. Siapapun yang lebih kuat adalah yang benar, tetapi tidak semua kultivator suka menindas yang lemah. Ada yang suka membasmi dan menjarah, dan bisa mendapatkan kenikmatan dari kekuasaan, sementara yang lain dapat tetap menjalankan tugas mereka dan tidak akan serakah terhadap hal-hal yang bukan milik mereka. Tentu saja, jika sesuatu milik mereka dan seseorang datang untuk mengambilnya, mereka tentu akan bertarung sampai mati. Su Tang pada dasarnya tidak suka membasmi, tetapi keadaan seringkali memaksanya terpojok. Misalnya, kali ini, jika ada senjata spiritual lain atau semacam obat mujarab, Su Tang mungkin akan memilih untuk menutup mata. Selama pihak lain tidak memprovokasinya, ia tidak akan mengambil inisiatif untuk menyerang. Namun, kostum sihirnya berbeda. Pertama, ia mendapatkan topeng kostum sihir, lalu mendapatkan komponen lainnya satu per satu. Akhirnya, ia mendapatkan seni kehidupan abadi di panggung Dewa Jahat dan mempelajari seni sihir tersebut dari Si Kong Chuo. Warisan yang ia peroleh telah melampaui warisan Ren Yuko. Inilah takdirnya, dan ia tak boleh menyerah. Sekalipun itu berarti membasmi orang dan membuat sungai darah mengalir, serta menanggung akibat dari banyak hal, ia tak akan ragu. Mendengar kata-kata Su Tang, binatang raksasa itu tiba-tiba menjadi bersemangat. Ia seolah mengerti apa yang dikatakan Su Tang. 8 kepalanya menggeliat liar dan meraung ke arah Su Tang. Kalau begitu, aku hanya bisa melakukannya sendiri, Su Tang mendesah. Detik berikutnya, pusaran air yang tak terhitung jumlahnya dan momentumnya yang tiba-tiba bermekaran di antara langit dan bumi, membuat dunia putih ini tiba-tiba berubah menjadi hitam. Kemudian, Su Tang mengangkat pedang ajaibnya, dan energi pedang sekuat gunung melesat turun dan berguling ke arah monster raksasa itu. Tidak bagus. Pria parubaya berjubah merah itu menyadari bahwa Su Tang juga seorang kultivator di alam suci agung. Wajahnya tiba-tiba berubah, dan tubuhnya melesat seperti kilat. Ia melambaikan tangannya dengan ringan, dan 2 aliran energi putih bergulung ke arah punggung Su Tang. Sebenarnya, Su Tang sudah tahu siapa lawannya yang sebenarnya. Binatang raksasa itu belum menembus alam suci agung, jadi ia bisa mengalahkannya dalam beberapa tarikan napas. Dan pria parubaya berjubah merah itu kemungkinan besar adalah Ibel Agung dari 18 Vena Yanyun di dunia Ibel. Su Tang mencabut pedangnya, siap menyerang, dan membiarkan kekuatan yang datang menghantamnya. Boom! Sosok Su Tang meledak, lalu muncul di belakang pria parubaya berjubah merah. Cahaya pedang yang telah lama terkumpul menebas dengan sekuat tenaga dan berguling ke arah punggung pria parubaya itu. Pada saat yang sama, belalang perak bermutasi itu menjerit dan menukik ke arah binatang raksasa itu. Binatang raksasa itu segera mengunci sasarannya pada belalang perak bermutasi itu. Salah satu kepalanya membuka mulut dan menyemburkan cahaya putih. Belalang perak bermutasi menggetarkan elitranya, berusaha menghindari serangan lawan, tetapi cahaya putih datang dengan sangat cepat dan langsung menyelimuti tubuhnya. Belalang perak bermutasi itu tiba-tiba berubah menjadi bola es raksasa. Di dalam bola es, kesadaran ilahi pelindung yang terkena dampak bergetar hebat, mewarnai bola es itu menjadi kemasan. Detik berikutnya, es yang menyelimuti belalang perak bermutasi itu hancur berkeping-keping. Ia mengalami sedikit kerusakan,
tetapi keganasannya semakin menjadi-jadi. Ia kemudian membuka mulutnya, dan sinar hitam yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari an pengunyahnya yang besar, menyapu ke arah binatang raksasa itu. Binatang raksasa itu mengangkat kepalanya yang lain, lalu memuntahkan badai. Badai itu menyapu dan menggulung kembali semua cahaya hitam yang dimuntahkan oleh belalang perak mutan, membombardir tubuhnya bagai hujan badai. Diterjang badai dahsyat, belalang perak mutan tak mampu menjaga keseimbangan dan berguling ke angkasa. Dalam waktu singkat, ia menderita 2 kekalahan, yang membuatnya murka. Setelah berhasil menjaga keseimbangan, ia terus mengepakkan elitranya dan terbang semakin tinggi. 8 kepala binatang raksasa itu bergoyang dan mengeluarkan lolongan rendah, seolah-olah mengejek belalang perak yang bermutasi. Nyatanya, belalang perak yang bermutasi itu tidak mau kabur. Ketika tubuhnya berubah menjadi titik kecil di langit, ia berbalik ke bawah dan mulai menukik dengan cepat. Bas! Belalang perak yang bermutasi itu melesat di udara, mengeluarkan suara siulan yang memekakkan telinga. Suara siulan itu semakin kuat. Meskipun jaraknya masih jauh, aliran udara yang didorongnya telah memengaruhi permukaan laut. Bongkahan-bongkahan es yang mengapung terhimpit ke dasar laut oleh tekanan yang tak terjelaskan, dan riak-riak pun muncul di air laut. Melihat kekuatan tersebut, binatang raksasa itu segera membuka mulutnya dan menghembuskan aliran udara dingin lainnya. Udara dingin menyerbu dan membekukan belalang perak yang bermutasi menjadi patung es lagi, tetapi patung es itu hancur dalam sekejap mata, dan belalang perak yang bermutasi terus terbang ke bawah. Melihat situasi yang tidak baik, binatang raksasa itu berusaha sekuat tenaga untuk memuntahkan badai dengan 1 kepala, tetapi badai itu dengan mudah ditembus oleh belalang perak yang bermutasi. Binatang raksasa itu mundur, lalu mengangkat kepalanya lagi, lalu sebuah batu besar dengan radius 3 meter melesat keluar dari mulutnya, terbang sejauh ratusan meter, dan menuju ke arah belalang perak yang bermutasi. Boom! Batu besar itu hancur berkeping-keping oleh belalang perak mutan. Benturan dahsyat itu hanya sedikit memperlambat kecepatan belalang perak mutan, dan masih ada jarak yang cukup baginya untuk berakselerasi lagi. Binatang raksasa itu sedikit panik, lalu mengangkat salah satu kepalanya tinggi-tinggi, lalu menyemburkan api yang berkobar. Api itu berubah menjadi naga api sepanjang ratusan meter, yang menelan belalang perak bermutasi dalam sekejap mata. Segera setelah itu, belalang perak yang bermutasi muncul dari api, dan kesadaran ilahi pelindungnya terus bergetar, mengubahnya menjadi warna emas yang menyilaukan. Matanya yang ganas menatap binatang raksasa di laut. Pada saat ini, belalang perak yang bermutasi telah berubah menjadi bola meriam yang jatuh dengan cepat, terbang ke bawah dengan energi kinetik yang sangat besar. Binatang raksasa itu tiba-tiba menghentikan serangannya dan tenggelam ke dalam laut, tetapi kecepatan belalang perak mutan terus meningkat, seperti kilat emas, yang menghantam binatang raksasa itu. 8 kepala binatang raksasa itu secara naluriah menghindari lingkungan sekitar, dan kemudian belalang perak yang bermutasi menabrak punggung binatang raksasa itu. Boom! Ombak besar menerjang laut. Tubuh raksasa-raksasa itu tiba-tiba tenggelam ke dalam air, sementara belalang perak mutan itu terpental tinggi, terbang naik turun secara acak, seolah-olah sedang mabuk. Di sisi lain medan perang, Su Tang juga memiliki keunggulan. Ia telah beberapa kali bertarung melawan monster-monster besar dan secara bertahap menemukan cara untuk melawan Dharmakaya. Meskipun serangan dan pertahanan patung Dharma sangat kuat, ia bukannya kebal. Kekuatan yang bekerja pada patung Dharma sedikit banyak akan memengaruhi tubuh monster besar itu. Oleh karena itu, saat pria parubaya itu melepaskan citra Dharmanya, ia melancarkan serangan bertubi-tubi bak badai. Ia telah memperoleh beberapa esensi Ibel dalam beberapa hari terakhir, yang sangat meningkatkan kekuatan spiritualnya. Pedang ajaib itu menindas lawan dengan kekuatan yang mampu menghancurkan semua gunung dan sungai. Citra Dharma pria parubaya itu adalah seekor rubah merah raksasa. Ia sangat cepat, tetapi tidak lebih cepat dari Su Tang. Ia juga sangat kuat, tetapi tidak lebih kuat dari Su Tang. Setiap kali pedang ajaib mengenai citra Dharmanya, tubuhnya bergetar hebat dan ia terhuyung mundur tanpa sadar. Puncak Great Sage. Pria parubaya itu dipenuhi ketakutan yang tak terjelaskan mendengar kesimpulan ini. Umat manusia bahkan tidak memiliki seorang Great Sage, namun 18 meridian Yanyun dapat dengan mudah menyapu dunia manusia. Orang menyebalkan mana yang mengatakan itu sejak awal. Namun, sekarang bukan saatnya untuk mengingat. Ia berusaha sekuat tenaga mengalirkan pembuluh darah spiritualnya untuk menahan serangan Su Tang. Namun, Su Tang merasa semakin bersemangat saat bertarung. Seperti kata pepatah, satu kekuatan dapat mengalahkan 10 keterampilan. Ketika kekuatan spiritualnya menembus titik kritis di bawah nutrisi esensi Ibel, citra Dharma yang awalnya membuatnya tak berdaya menjadi begitu rapuh. Dulu, ketika ia mengayunkan pedangnya sekuat tenaga, citra Dharma Ibel itu tak hanya mampu meredam seluruh kekuatannya, tetapi juga langsung melancarkan serangan balik. Kini, setiap kali pedang ajaib itu diayunkan, citra Dharma itu akan terdistorsi secara dahsyat.
Ia telah mendapatkan semua keuntungannya. Pada saat ini, monster raksasa itu meraung dan bergegas keluar dari laut, mengejar belalang perak mutan yang berputar-putar di udara. Sebuah luka seperti lubang peluru muncul di punggung monster raksasa itu, dan darah mengalir keluar. Rasa sakit yang hebat membuat monster raksasa itu benar-benar gila. Pria parubaya berjubah merah itu menarik napas panjang, membuka mulutnya, dan menyemburkan dua cahaya perak. Kemudian, untuk pertama kalinya, ia terbang menuju cahaya pedang Sutang. Saat kedua cahaya perak itu terbang ke arah Sutang, pupil matanya tiba-tiba berubah menjadi merah darah dan berputar cepat seperti pusaran air. Ekspresi Sutang menjadi linglung, dan pedang ajaib di tangannya membeku di udara. Kemudian, dua titik cahaya perak menembus tubuh Sutang. Boom, tubuh Sutang meledak, lalu dia muncul dari belakang pria parubaya itu, mengangkat pedang ajaib, dan menggulungnya ke arah punggung pria parubaya itu. Pria parubaya itu telah bersiap. Ketika Sutang muncul, ia segera berbalik, pupil matanya kembali merah darah, dan kedua cahaya perak itu juga berbalik untuk menghadapi kekuatan pedang Sutang. Saat berikutnya, pria parubaya itu melihat cahaya merah bersinar dari topeng Sutang, dan tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi patung, tidak bergerak. Boom-boom, dua titik cahaya perak itu mementahkan kekuatan pedang yang dilepaskan Sutang, lalu melayang di udara. Ledakan keras itu tidak membangunkan pria parubaya itu, dan ia masih berdiri tak bergerak. Sutang perlahan mengangkat pedang ajaibnya dan mengalirkan pembuluh darah spiritualnya hingga batas maksimal. Kemudian, pedang ajaib itu berhenti dan meluncur ke arah sosok rubah merah pria parubaya itu dengan kekuatan yang luar biasa. Boom! Bayangan rubah merah milik pria parubaya itu berputar sejenak, lalu roboh. Setelah menerima hantaman keras, pria parubaya itu perlahan terbangun, raut wajahnya tampak ngeri, dan ia terhuyung mundur beberapa langkah, lalu melompat dan melesat ke arah binatang raksasa itu. Mau pergi, Sutang mencibir dan bergegas maju. Pria parubaya itu memimpin dan mendarat di punggung binatang raksasa itu. Binatang raksasa itu tahu situasinya dan mengerti bahwa pria parubaya itu berada di kelompok yang sama dengannya, jadi ia tidak menghentikannya. Pria parubaya itu meraung, "Jangan bergerak, ikuti aku." Serangkaian jimat aneh muncul di udara, menyelimuti monster raksasa dan pria parubaya itu. Kemudian, cahaya menyilaukan menyambar, dan tubuh raksasa itu menghilang tanpa jejak, begitu pula pria parubaya itu. Sutang tertegun sejenak, lalu menutup matanya, mengaktifkan cahaya ajaib dengan seluruh kekuatannya, lalu mengangkat tangannya dan menunjuk ke utara di sana, kejar. Di padang salju yang luas, udara tiba-tiba berubah, lalu terdengar ledakan keras, dan seekor binatang raksasa dengan 8 kepala muncul di salju, bersama seorang pria parubaya berjubah merah. Wajah pria parubaya itu sangat pucat. Ia melihat sekeliling dan melambaikan tangannya berulang kali. Jimat-jimat melayang di udara, lalu sebuah gunung es muncul dari bawah kaki mereka, menutupi mereka sedikit demi sedikit. Untungnya, pria parubaya itu menyeka keringat dingin di dahinya dan bergumam, "Akhirnya, aku lolos." Raungan. Binatang raksasa itu meraung. "Apa maksudmu dengan membual?" Pria parubaya itu menunjukkan ekspresi kesal. "Aku memang bilang hanya sedikit orang yang bisa mengalahkanku, baik di dunia manusia maupun dunia ibel, tapi orang itu jelas tidak berkultivasi di dunia manusia. Kurasa, dia pasti seorang kultivator kuno yang kembali dari luar angkasa." Raung, raung. Binatang itu benar-benar murka, meraung berulang kali. Jika diterjemahkan, artinya, puncak alam suci agung, seorang kultivator agung kuno yang kembali dari balik bintang. "Apa kau pikir aku idiot? Kau tidak mengerti apa-apa. Apa yang kau teriak-teriak?" Pria parubaya itu mengerutkan kening. "Aku tidak pernah berbohong atau bersumpah, dasar brengsek. Siapa yang mau bersumpah tanpa alasan? Percayalah, aku sudah susah payah membawamu keluar. Aku sudah, kecilkan suaramu, mereka mengejar kita." Binatang raksasa itu tampak sangat panik, dan kedelapan kepalanya menoleh bersamaan, mencoba melarikan diri. "Jangan bergerak," teriak pria parubaya itu dengan suara berat. "Dunia ilusiku tak hanya mampu menciptakan ilusi yang tak bisa dibedakan dari dunia nyata, tapi juga mampu memblokir semua fluktuasi energi spiritual. Mereka tak bisa menembusnya." Raungan. Binatang raksasa itu sedikit tidak yakin dan menatap pria parubaya itu dengan sepasang mata curiga. "Lagi pula, kau tidak bisa kabur sekarang. Percayalah lagi padaku, jangan khawatir," kata pria parubaya itu. Untuk membuat monster raksasa itu percaya padanya, ia bertepuk tangan dan duduk santai di atas salju. "Belajarlah dariku. Jangan terlalu gugup. Ayo istirahat sebentar." Belalang perak bermutasi itu datang dengan sangat cepat. Hanya dalam beberapa tarikan napas, mereka terbang di atas padang salju. Binatang raksasa itu tahu bahwa sudah terlambat untuk melarikan diri, jadi ia harus memilih untuk mempercayai pihak lain. Tak lama kemudian,
belalang perak yang bermutasi terbang di atas kepala mereka dan melesat ke kejauhan. Bagaimana? Hehehe, benarkan. Pria parubaya itu tersenyum bangga, dunia fantasiku tak tertandingi di dunia. Sebelum pria parubaya itu selesai berbicara, belalang perak yang bermutasi tiba-tiba melayang di udara. Su Tang berdiri dari singgasananya dan mengamati sekeliling dengan waspada. Dari jarak sedekat itu, ia bisa dengan jelas merasakan getaran komponen-komponen armor sihir, tetapi tidak ada apa-apa di bawahnya. Mungkinkah, ibel besar dan binatang raksasa itu telah tenggelam ke dalam salju? Jika demikian, es dan salju pasti terpengaruh oleh kekuatan eksternal, dan pasti akan ada jejak yang tertinggal. Su Tang mencari sejenak, lalu mengangkat tangannya dan melepaskan pedang ajaib, lalu menebasnya dari udara. Pedang ajaib itu berubah menjadi pedang raksasa yang panjangnya lebih dari 100 meter, membawa kekuatan untuk menghancurkan apapun yang dilewatinya, dan menghantam medan es. Boom! Serpihan es yang tak terhitung jumlahnya meledak ke segala arah, dan sebuah lubang besar sedalam lebih dari 10 meter muncul di hamparan es. Retakan menyebar keluar, membentuk jaring besar. Ada apa? Pria parubaya itu melompat dari salju ketakutan. Ia mengandalkan dunia ilusi untuk lolos dari maut berkali-kali, dan tak seorang pun pernah berhasil melihat penyamarannya. Bagaimana, mengapa penyamarannya tampak tidak efektif? Su Tang melayang turun dari punggung belalang perak mutan dan mengamati lubang besar itu dengan saksama. Dinding lubang itu tertutup es dan tidak ada yang aneh. Fluktuasi komponen-komponen jas sihir menjadi semakin jelas. Su Tang dapat menyimpulkan bahwa komponen-komponen jas sihir itu pasti berjarak kurang dari 100 meter darinya. Su Tang menarik napas dalam-dalam, mengangkat pedang ajaibnya lagi, dan menebas padang bersalju itu dengan seluruh kekuatannya. Boom! Serpihan es yang pecah mengembun menjadi bunga es yang mekar, berhamburan ke segala arah. Pada saat ini, Su Tang tiba-tiba menyadari bahwa sebuah gunung es terus-menerus terdistorsi di bawah hantaman serpihan es. Tepat di sini, Su Tang tiba-tiba mengeluarkan raungan dan menebas dengan pedang ajaib. Boom! Gunung es runtuh, dan monster raksasa serta pria parubaya berwajah pucat tiba-tiba muncul di antara langit dan bumi. Kemudian, pria parubaya itu segera melepaskan jimat, dan kilatan cahaya melintas, lalu mereka menghilang tanpa jejak lagi. Su Tang sudah mengangkat pedang sihirnya, tetapi melihat hamparan salju yang kosong membuatnya merasa sedikit tertekan. Sesaat kemudian, ia menyipitkan mata sedikit, merasakan fluktuasi komponen armor sihirnya, lalu ia terbang ke arah selatan. Belalang perak yang bermutasi dengan cepat melebarkan elitranya dan mengikuti Su Tang. Di Pantai Putih, udara tiba-tiba berputar, lalu monster raksasa dan pria parubaya itu tiba-tiba berguling dari udara. Pria parubaya itu membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk darah. Ia terhuyung dan jatuh ke tanah. Binatang raksasa itu melihat sekeliling, dengan sorot mata gembira, lalu mulai berlari menuju laut. Namun, setelah berlari beberapa langkah, ia berbalik dan menatap pria parubaya itu. Ia tahu betul bahwa tanpa teknik ajaib mengubah arah itu, ia tak akan bisa lolos dari kejaran. Melihat kondisi pria parubaya itu yang buruk, ia tak sanggup melarikan diri sendirian. Kau benar-benar pria yang berintegritas. Pria parubaya itu tertawa getir lalu berkata, jangan khawatir, aku masih punya sedikit kekuatan dan seharusnya bisa melepaskan ilusi itu. Raungan, 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 raungan. Binatang raksasa itu nyaris murka. Ia tak sanggup melarikan diri sendirian, tetapi kawan bodoh ini menggantungkan harapannya pada ilusi yang tak dapat diandalkan dan membiarkan mereka duduk menunggu kematian. Dia hanya kebetulan bertemu kita. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya. Jujur saja, bahkan aku sendiri tidak tahu di mana aku berada, bagaimana mungkin dia bisa menemukan kita. Kalau dia bisa menemukan kita seperti ini, pasti dia punya semacam teknik pelacakan. Jadi, dimanapun kita bersembunyi, itu akan sia-sia. Sebaiknya kau ikuti aku dan bertaruh lagi. Raungan, binatang raksasa itu masih meraung. Kalau dia ketemu lagi, aku copot lidahku, kata lelaki parubaya itu dengan marah. Sumpah, ini nggak apa-apa, kan? Binatang raksasa itu tergeletak tak berdaya di atas salju, matanya perlahan menutup, dan tampaknya telah menerima nasibnya. Benar, kata pria parubaya itu. Kalau bukan karena menyelamatkanmu, aku tidak akan berada dalam situasi ini. Jadi, percayalah sekali lagi, dan anggaplah ini balasanmu. Pria parubaya itu berkata jujur. Jika ia melarikan diri sendiri, ia bisa melepaskan jimat satu demi satu, tetapi dengan monster sebesar itu, ia akan menghabiskan terlalu banyak energi spiritual. Pada saat ini, garis perak muncul di langit, dan gelombang kekuatan spiritual yang dahsyat kemudian menyapu garis pantai yang luas. Ekspresi pria parubaya itu langsung berubah, seolah-olah wajahnya baru saja ditinju. Ia lalu berkata dengan enggan, jangan khawatir, kita pasti sudah mendahului mereka lagi.
Nasib kita memang buruk. Tapi kali ini, dia pasti tidak akan bisa menemukan kita, tidak akan bisa menemukan kita. Saat berikutnya, sosok Sutang melayang di udara, pandangannya menyapu sekeliling dan jatuh pada gunung es. Tidak mungkin. Tidak masuk akal. Pria parubaya itu berteriak putus asa bagaimana dia bisa menemukan kita. Binatang raksasa itu perlahan berdiri, pupil matanya menunjukkan warna abu-abu kematian. Ia tahu ia tak bisa melarikan diri. Sutang mengangkat tangannya, dan pedang ajaib itu berubah menjadi pedang raksasa yang tegak lurus dan menghantam dari langit. Gunung es ilusi itu langsung hancur berkeping-keping, dan gelombang kejut yang dahsyat menyapu pria parubaya yang sudah kelelahan itu hingga puluhan meter. Ia jatuh tersungkur di salju dengan lesu. Meskipun tubuh monster raksasa itu sangat besar, ia tak mampu menandingi kekuatan pedang Sutang. Ia pun terbanting ke tanah, tetapi ia segera bangkit, dan 8 kepalanya terus berputar, meraung ke arah Sutang. Belalang perak yang bermutasi itu juga berteriak, tetapi ia mengejek lawannya. Sebagai antek Xiao Budian yang paling setia, ia sangat memahami kekuatan tempur Sutang. Perlawanan monster raksasa itu sama sekali tidak berarti. Boom! Binatang raksasa itu memuntahkan batu besar yang radiusnya beberapa meter dari mulutnya, dan menghantam Sutang seperti bola meriam. Sutang mencibir, lalu mengangkat tangannya lagi, dan pedang ajaib itu kembali menusuk dari langit. Batu-batu besar hancur berkeping-keping seperti kertas. Kemudian, cahaya pedang terus jatuh dan menusuk tubuh raksasa itu, diikuti oleh raungan yang menggetarkan bumi. Pedang ajaib itu benar-benar menembus tubuh binatang raksasa itu dan menembus jauh ke dalam es. Tubuh pedang yang panjangnya ratusan meter itu bagaikan pilar raksasa, memakukan binatang raksasa itu dengan kuat ke salju. Raungan, raungan, raungan. Binatang raksasa itu merasakan sakit yang luar biasa, dan kedelapan kepalanya meliuk-liuk liar, namun tidak peduli seberapa keras ia berjuang, ia tidak dapat melepaskan diri dari pedang ajaib itu. Sutang menghela napas panjang, lalu melambaikan tangannya ke udara. Cahaya merah tiba-tiba melesat dari tubuh binatang raksasa itu, melesat lurus ke atas, dan mendarat dengan lembut di telapak tangan Sutang. Sutang menatap lampu merah itu. Anehnya, lampu merah itu sepertinya juga menatap Sutang. Sutang mengerjap, dan lampu merah itu pun ikut berkedip. Tidak seorang pun pernah memberitahu Sutang apa saja komponen baju zirah ajaib itu, tetapi Sutang tiba-tiba memahami kekuatan mata ajaib itu. Pada saat ini, asap hitam melayang keluar dari tubuh binatang raksasa itu, naik semakin tinggi, dan akhirnya mengembun menjadi awan hitam tebal di udara. Nyawa binatang raksasa itu hampir berakhir. Ia tak berdaya melawan dan jatuh lemas ke tanah. Namun, matanya yang penuh kebencian selalu menatap Sutang, dan ia terus merintih. Kau tahu apa yang dikatakannya? Pria parubaya itu meraung dengan sisa tenaganya katanya jalan surga itu tidak adil. Sejak ia mulai berlatih, hingga hari ini, ia tidak pernah menyakiti siapapun. Mengapa ia jatuh ke dalam situasi seperti ini? Jalan surga itu tidak adil, tidak adil. Akhirnya, pria parubaya itu menjerit memilukan. Sutang mengangkat kepalanya. Ia bisa merasakan awan hitam di langit terbentuk oleh kebencian yang mendalam, seolah-olah apa yang dikatakan pria parubaya itu benar. Kemudian, pandangan Sutang tertuju pada binatang buas yang sekarat itu. Tiba-tiba, ia merasakan sedikit rasa iba di hatinya. Bu, kasihan sekali. Si kecil tiba-tiba merangkak keluar dari balik baju Sutang. Sutang terdiam sejenak, lalu berbisik, bisakah kau menyelamatkannya? Bu, ibu mau aku simpan nggak? Tanya si kecil. Kalau tidak terlalu berpengaruh, simpan saja kalau bisa, kata Sutang, meski benih yang ditanam jahat, buah yang baik juga bisa tumbuh. Baiklah, aku baik-baik saja, kata si kecil, tapi, aku butuh buku itu. Ambillah. Sutang mengeluarkan buku spiritual itu dan melemparkannya ke si kecil, lalu dia mengambil kembali pedang ajaibnya. Little Bit membuka buku spiritual itu dan menari-nari di atas halaman-halaman emasnya. Dalam sekejap, kekuatan spiritual yang merembes keluar dari halaman-halaman itu mengembun menjadi gelembung di sekeliling Little Bit, membungkusnya erat-erat di dalamnya. Kemudian, si kecil itu terbang ke bawah, dan gelembung-gelembungnya tiba-tiba meledak, berubah menjadi titik-titik cahaya cipratan yang tak terhitung jumlahnya, yang jatuh ke tubuh binatang raksasa itu. Tangisan binatang raksasa itu tiba-tiba terhenti, dan kedelapan kepalanya nyaris terangkat, menatap ke arah si kecil. Cahaya keemasan berkelap-kelip di sisik binatang raksasa itu, lalu meresap ke dalam kulit dan daging binatang itu sedikit demi sedikit. Itu, pria parubaya itu juga menatap si kecil dengan bodoh. Lalu ia menggosok matanya dengan keras dan melihat lagi, wajahnya penuh kengerian. Luka besar yang disebabkan oleh pedang ajaib pada binatang raksasa itu tidak lagi berdarah, dan dagingnya tumbuh dengan kecepatan yang dapat dilihat dengan mata terbuka. Bu, aku butuh beberapa pil lagi, teriak si kecil. Obat apa? Tanya Sutang.
Pil penciptaan yang dibuat oleh orang tua itu, kata si kecil. Ini dia. Su Tang mengeluarkan botol porselen kecil dan melemparkannya ke si kecil. Little Bit membuka tutup botol dan menggoyangkannya ke bawah. Beberapa pil penciptaan menggelinding ke bawah. Kemudian Little Bit menembakkan beberapa cahaya keemasan, yang mengarahkan pil penciptaan langsung ke luka di punggung monster raksasa itu. Awan yang terbentuk oleh rasa dendam di langit perlahan-lahan melayang turun dan akhirnya mendarat di atas binatang raksasa itu. Biar aku bantu sekali lagi, gumam si kecil. Awan yang terbentuk oleh kebencian pun menyerbu ke arah luka binatang raksasa itu. Ketika jejak asap terakhir menghilang, sebuah kepala besar perlahan tumbuh dari luka binatang raksasa itu. Kepalanya hitam pekat dan jauh lebih kecil daripada kepala-kepala lainnya, tetapi memancarkan kekuatan yang tak terjelaskan. 8 kepala binatang raksasa itu menari dan bersorak di sekitar kepala yang baru tumbuh itu, bagaikan bintang-bintang yang mengelilingi bulan. Lelaki parubaya itu mengalihkan pandangannya ke arah binatang raksasa itu, lalu ia menampakkan ekspresi ngeri lagi. Aku sangat lelah. Si kecil berlari ke dada Su Tang, mencengkeram kerah bajunya, dan meringkuk, Bu, aku masih ingin tidur. Tidurlah kalau kau mau, kata Su Tang lembut, lalu mengulurkan tangannya untuk melambaikan kitab suci yang melayang di udara, dan berkata kepada belalang perak mutan, ayo pergi. Ia ingin sekali menemukan tempat yang tenang untuk memurnikan mata ajaibnya. Belalang perak yang bermutasi segera mengepakkan elitranya dan terbang bersama Su Tang di lengannya. Tunggu, tunggu, pria parubaya itu berteriak sekuat tenaga. Ia melompat, seolah berusaha mengejar Su Tang, tetapi ia hanya terpental lebih dari 10 meter dan jatuh tertelungkup ke salju lagi. Su Tang hanya melirik ke belakang dan mengabaikannya. Menurutnya, meskipun ia tahu itu monster besar, ia tetap mengulurkan tangan untuk memberinya cara bertahan hidup. Itu sudah cukup. Tunggu sebentar. Pria parubaya itu tiba-tiba bangkit dan terhuyung ke depan untuk mengejar, tetapi belalang perak mutan itu terlalu cepat dan menghilang tanpa jejak hanya dalam beberapa tarikan napas. Pria parubaya itu terduduk di tanah dengan lesu, dadanya sesak dan napasnya terdengar sangat berat. Boom, boom, boom. Binatang raksasa itu tiba-tiba mengeluarkan napas sebagai tanah longsor dan tsunami, menyapu ke segala arah. Gelombang kejut melingkar itu meluas dengan cepat, menghantam pria parubaya yang duduk di atas salju hingga tersungkur ke tanah lebih dari selusin kali. Meskipun luka-luka binatang raksasa itu belum sembuh, vitalitasnya telah pulih. Ia memutar tubuhnya dan perlahan berjalan menuju pria parubaya itu, lalu menjerit. Hahaha, masih berani-beraninya kau menertawakanku. Pria parubaya itu terlalu malas untuk bangun dan terus berbaring telentang di salju, tetapi mulutnya tak diam. Kalau kau tahu apa yang kau lewatkan dan masih bisa tertawa, berarti aku sangat mengagumimu. Raungan. Binatang raksasa itu meraung. Kau hanyalah Hydra, tapi berkat kesempatan besar ini, kau telah berevolusi menjadi 9 Netherworld. Haha, tahukah kau perbedaan antara Hydra dan 9 Netherworld? Pria parubaya itu mencibir, itulah perbedaan antara serangga dan kupu-kupu. Jika kau tidak memiliki kesempatan besar ini, kau belum tentu bisa menjadi 9 Netherworld meskipun kau berlatih dengan tekun selama puluhan ribu tahun. Itulah yang diajarkan Kaisar Suci kepadamu. Kau mengerti? Raungan. Raungan binatang raksasa itu semakin dalam. Omong kosong, tentu saja Kaisar Suci ada di dunia manusia, kata pria parubaya itu dengan nada meremehkan. Menurutmu mengapa para kultivator agung kuno di dunia manusia itu bersusah payah mengisolasi Yin dan Yang serta memasang segel? Itu karena warisan Kaisar Suci telah hilang di dunia manusia, jadi mereka rela membayar berapapun untuk membasmi Kaisar Suci kita. Tapi, sepertinya mereka tidak berhasil. Hahaha, mereka pantas mendapatkannya. Pria parubaya itu tiba-tiba tertawa lagi. Bagaimana bisa semudah itu memutuskan warisan Kaisar Suci. Raung, binatang raksasa itu menoleh ke arah lelaki parubaya itu, seolah bertanya sesuatu. Mana mungkin aku tahu, kejadiannya sudah lama sekali. Pria parubaya itu berkata, sejujurnya, orang-orang tua dari para kultivator agung kuno itu sangat licik. Bukan hanya warisan Kaisar Suci yang disegel di dunia manusia, bahkan utusan kupu-kupu yang bergegas ke sini setelah mendengar berita itu pun diserang dan hancur total. Binatang raksasa itu terdiam cukup lama, lalu meraung lagi. Kau salah. Mereka melihatnya dengan jelas. Pria parubaya itu berkata, kebanyakan IBL-ku memang nakal. Kadang ada beberapa yang pintar, tapi mereka hanya pintar sedikit. Sulit untuk mengubah situasi secara keseluruhan. Ambil contoh aku. Apa yang kau tertawakan? Binatang raksasa itu menggelengkan kepalanya. Lupakan saja, aku takkan berdebat denganmu, kata pria parubaya itu. Hanya Kaisar Suci yang memiliki kebijaksanaan, sarana, dan kekuatan untuk mengubah nasib seluruh ras Ibel. Tanpa Kaisar Suci, ras Ibel kita hanyalah tumpukan pasir yang berserakan. Misalnya, di antara kita, 18 klan Yanyun, tak seorang pun tunduk satu sama lain.
Meskipun kita bisa menahan diri dan tak berkonflik, mengharapkan kita untuk bekerja sama dalam hal yang sama mustahil. Akan selalu ada orang yang menghalangi kita. Binatang raksasa itu meraung lagi. Bagaimana mungkin aku menyebalkan? Kata pria parubaya itu dengan marah, aku hanya tidak suka bergaul dengan mereka. Lagi pula, aku lebih tertarik bepergian dan bersenang-senang, dan aku tidak ingin mengikuti mereka. Semua kepala binatang raksasa itu condong ke arah pria parubaya itu. Lidah. Lidah apa? Pria parubaya itu tampak agak bingung. Apa yang kau bicarakan? Sumpah, sepertinya aku ingat. Tidak, tidak, aku ingat. Tapi itu bukan salahku. Benda di tubuhmu itulah yang menariknya. Beraninya kau menyalahkanku. Ya, aku memang bilang dunia fantasiku bisa memblokir semua fluktuasi spiritual, tapi... Pria parubaya itu mendesah, tapi aku juga tidak mengerti. Benda apa sebenarnya itu? Kau tidak tahu. Benda itu ada di perutmu selama ini, bagaimana mungkin kau tidak tahu? Di atas lautan es, belalang perak mutan, yang telah menunggu entah berapa lama, akhirnya menjadi sedikit tidak sabar dan mencoba menoleh untuk melihat Sutang. Pada saat ini, ia merasakan Sutang berdiri dari singgasananya dan segera berhenti. Sutang menghela napas panjang, dan jiwa tambahan muncul di otaknya. Mata Ibel Yuanpo, level 5. Dia sudah memiliki 8 Yuanpo, yang sepadan dengan kerja kerasnya selama bertahun-tahun. Sutang mulai mengalirkan pembuluh darah spiritualnya dan mengaktifkan jiwa mata Ibel. Aura hitam muncul dari atas kepalanya dan berubah menjadi pupil yang setengah nyata dan setengah virtual. Seluruh dunia tiba-tiba menjadi berbeda. Selain hitam dan putih, semua warna lain lenyap. Sutang melihat benang sutra yang tak terhitung jumlahnya memancar dari tubuhnya dan belalang perak yang bermutasi. Bahkan lapisan es dan gunung es di tanah serta riak air laut pun memancarkan benang sutra yang sama. Namun, tubuh fisiknya berbeda dari benda-benda mati itu. Ada 5 atau 6 titik cahaya pada belalang perak yang bermutasi, dan ada lebih dari selusin titik cahaya yang bisa dilihatnya di tubuhnya. Titik-titik cahaya itu terus-menerus berenang, dan kecepatannya persis sama dengan kecepatan pembuluh darah spiritualnya. Sebagian besar benda mati, seperti gunung es dan bebatuan, tidak memiliki titik cahaya. Hanya di gunung es setinggi 3 meter di bawahnya, orang dapat melihat samar-samar titik cahaya redup yang bergerak. Sutang merenung sejenak, lalu melayang menjauh dari belalang perak yang bermutasi, lalu jatuh. Saat hampir mencapai langit di atas gunung es, ia mengaktifkan pedang ajaibnya, dan ujung pedangnya menusuk dari langit. Boom! Gunung es itu langsung hancur, dan seekor ikan merah aneh sepanjang sekitar 20 cm menggelinding keluar. Tubuh ikan merah aneh itu membeku dan terbenam ke dalam salju seperti batu. Sutang menyingkirkan mata ajaibnya. Dunia di dalam mata ajaibnya penuh dengan warna hitam dan putih, yang membuatnya merasa sedikit tertekan. Ayo pergi, kata Sutang dengan santai, hanya ada satu hal yang tersisa. Di gunung tersembunyi, Zhuang Dai bersenandung riang sambil mencuci sayuran di baskom. Sejak ia dibawa ke gunung tersembunyi, ia menjalani kehidupan yang bahagia. Para praktisi di gunung sangat ramah kepadanya dan tidak membutuhkan bantuan apapun. Ada beberapa juru masak yang bertanggung jawab atas makanan para praktisi. Ia hanya sesekali membantu dan tidak merasa lelah sama sekali. Namun, terkadang Zhuang Dai merasa linglung. Ia selalu samar-samar ingat bahwa ia harus mencari sesuatu atau seseorang, tetapi setiap kali hal ini terjadi, ia langsung sibuk karena firasat buruk bahwa yang akan ia temukan adalah rasa sakit yang luar biasa. Kalau begitu, jangan cari dia, Zhuang Dai selalu meyakinkan dirinya sendiri dalam hati, bukankah lebih baik hidup bahagia? Untuk apa repot-repot mencari masalah? Adapun siapa dirinya, dari mana asalnya, di mana orang tuanya berada, dan hal-hal lain yang sering ditanyakan orang kepadanya, dia tidak dapat mengingat apapun. Jika Anda tidak dapat mengingatnya, jangan pikirkan itu. Setelah mencuci sayur-sayuran, dia membawa baskom ke halaman sambil menyenandungkan lagu yang bahkan tidak diketahuinya. Tepat saat ia mendekati halaman belakang, tiba-tiba ia mendengar jeritan samar dari depan. Zhuang Dai terkejut dan berlari ke depan sambil memegang baskom. Ia tidak terlalu memikirkannya, tetapi hanya khawatir seseorang mungkin mengalami kecelakaan dan membutuhkan pertolongannya. Tak lama kemudian, Zhuang Dai bergegas melewati halaman belakang dan masuk ke aula utama. Kemudian, ia melihat pemandangan tragis yang membuatnya ketakutan setengah mati. Pria baik yang membawanya mendaki gunung terbelah dua. Bagian atas tubuhnya merangkak maju dengan putus asa, sementara beberapa pria kekar dengan pola-pola ganas terukir di dahi mereka mengobrol dan tertawa. Cepat pergi, teriak lelaki baik itu begitu melihatnya. Zhuang Dai menjatuhkan baskom kayu seolah refleks, berbalik, dan berlari keluar, tetapi kecepatannya terlalu lambat. Baru beberapa langkah, seorang pria kuat mengulurkan tangan dan menjambak rambutnya,
lalu melemparkannya ke tanah. Detik berikutnya, pria tegap itu tiba-tiba mengangkat parang di tangannya. Zhuang Dai, yang tubuhnya kaku ketakutan dan tak bisa bergerak, baru kemudian melihat pola di dahi pria tegap itu dengan jelas. Itu adalah kalajengking hitam yang mengerikan. Anehnya, saat ini Zhuang Dai tidak lagi merasa takut. Ia hanya merasa sangat jijik dengan pola itu. Pria kekar itu mengangkat pedangnya dan memotong kepala Zhuang Dai. Di saat kritis antara hidup dan mati, sebuah tangan terulur dari samping dan mencengkeram pergelangan tangan pria kekar itu. Orang yang menyelamatkannya adalah seorang pemuda berjubah putih. Tak hanya ada pola terukir di dahinya, jubah itu juga dipenuhi kalajengking. Zhuang Dai juga merasa benci terhadap orang yang menyelamatkannya, tetapi dia tidak berani mengungkapkan kebenciannya dan hanya menundukkan kepalanya dengan takut. Patriark muda, kata pria kuat itu dengan hormat. Kenapa kalian orang-orang kasar tidak punya simpati terhadap wanita? Kata lelaki muda itu dengan tidak senang. Kau benar, kami terlalu gegabah, kata pria kuat itu buru-buru. Gadis kecil, jangan takut. Sang patriark muda menatap Zhuang Dai dan mengulurkan tangannya sambil tersenyum. Ayo, bangun. Zhuang Dai tidak ingin berhubungan dengan pihak lain dan mundur. Jangan khawatir, aku tidak akan menyakitimu. Sang patriark muda tersenyum, lalu membungkuk dan mengulurkan tangan untuk meraih tangan Zhuang Dai. Zhuang Dai dipenuhi rasa takut, tetapi ketika ia merasakan sensasi lembab dan dingin dari tangan pemimpin klan muda itu, ia tak bisa lagi mengendalikan diri. Ia tiba-tiba menepis tangan pemimpin klan muda itu, lalu terus mengusap telapak tangannya ke pakaiannya, menunjukkan rasa jijik yang naluriah. Ketua klan muda itu tertegun sejenak, lalu mengamuk dan menamparkan wajah Zhuang Dai. Tubuh Zhuang Dai berguling dan terlempar, terpental lebih dari 10 meter, lalu jatuh tersungkur ke lumpur. Apakah aku akan mati? Saat patriark muda itu menyerang, Zhuang Dai merasakan niat membasmi yang kuat. Serangan lawannya sangat dahsyat, membuatnya terlempar jauh, seharusnya ia pingsan, tapi, mengapa ia tidak merasakan sakit sama sekali? Zhuang Dai menyadari bahwa serangan lawannya seperti geli baginya. Sang patriark muda melangkah cepat beberapa langkah dan menendang pipi Zhuang Dai. Kepala Zhuang Dai terbanting ke tanah, separuh wajahnya terbenam dalam-dalam. Tapi, rasanya tidak sakit sama sekali. Kenapa? Hati Zhuang Dai dipenuhi rasa cemas dan penasaran. Dasar jalang bau, kau tak tahu malu. Hah! Pemimpin klan muda itu mengulurkan tangan dan menjambak rambut Zhuang Dai, lalu mengangkatnya dengan paksa. Kau mau mati, kan? Masih tidak sakit. Zhuang Dai menundukkan matanya dan menatap tanah. Lagi pula, dia tampak tidak segugup sebelumnya. Pada saat ini, seseorang berjalan masuk dari luar aula dan berteriak, Patriark muda, Tiansheng ada di sini. Pemimpin klan muda itu dengan marah melempar Zhuang Dai ke tanah, lalu berkata, kunci dia di gudang kayu. Kalian semua bantu aku menjaganya. Setelah aku mengurus Tiansheng, aku akan meluangkan waktu untuk mengurusnya malam ini. Di aula gunung tersembunyi, banyak praktisi berkumpul. Mereka bersulang dan minum dengan gembira. Hanya ada dua orang yang duduk di kursi utama. Satu orang berusia sekitar 40 tahun, tinggi dan kurus, dengan wajah pucat dan mata berbinar. Yang lainnya adalah pemimpin klan muda. Mereka berdua jarang berbincang. Pria parubaya yang jangkung dan kurus itu terkadang mencicipi anggur dengan linglung, dan terkadang memejamkan mata untuk beristirahat. Sang patriark muda menyajikannya dengan penuh perhatian di sampingnya. Ketika gelas anggur kosong, ia segera mengisinya kembali. Ketika makanan dingin, ia segera meminta seseorang untuk memanaskannya. Setelah beberapa saat, sang patriark muda tak kuasa menahan diri lagi dan berbisik, Tiansheng, kamu tampak sedikit gelisah. Ada yang salah. Haha, pria parubaya yang tinggi dan ramping itu tersenyum, melirik ke arah kepala keluarga muda itu, lalu berkata, mungkin sebentar lagi akan ada tamu yang datang. Tamu macam apa yang bisa membuatmu begitu memperhatikannya? Tanya sang patriark muda penasaran. Coba tebak, kata pria parubaya yang tinggi dan kurus itu sambil tersenyum. Bagaimana aku bisa menebaknya? Pemimpin klan muda itu menggaruk kepalanya. Tiba-tiba, ia melihat pria parubaya di hadapannya mengambil gelas anggur kosong dan memainkannya dengan santai. Dinding luar gelas anggur itu dicat dengan beberapa pola kupu-kupu. Matanya tiba-tiba berbinar. Mungkinkah itu tamu terhormat istana kupu-kupu? Hahaha, pria parubaya yang tinggi dan kurus itu tersenyum, lalu mengulurkan tangan dan menepuk bahu sang patriark muda. Kamu memang pintar, jauh lebih baik daripada ayahmu. Sama sekali tidak, kata pemimpin muda itu sambil tersenyum, kalau bukan karena kultivasi Tiansheng, bagaimana mungkin aku bisa mencapai kemajuan seperti ini? Sejujurnya, aku jauh lebih berusaha daripada dirimu untuk ayahmu. Sayangnya, ayahmu hanyalah seonggok lumpur tak berguna. Aku sangat kecewa. Pria parubaya yang tinggi dan kurus itu mendesah.
Siapapun yang memiliki sedikit darah di nadinya pasti akan marah jika mendengar seseorang mengejek ayahnya di depan muka. Namun, di antara manusia yang menjadi pengikut klan Ibel, setelah masa cuci otak yang panjang, bobot kata-kata jauh melampaui bakti kepada anak. Karena itu, pemimpin klan muda itu tidak berani berbicara, tetapi hanya mendengarkan dengan takut dan gentar. Ini pertama kalinya aku berada di dunia manusia, dan ini seharusnya menjadi yang terakhir kalinya, kata pria parubaya yang tinggi dan kurus itu. Apa maksudmu, Tiansheng? Pemimpin klan muda itu tercengang. Kita sudah berusaha keras untuk mencapai dunia manusia, dan kau pergi lagi. Bukan aku yang menentukan, desah pria parubaya yang tinggi dan ramping itu. Kesempatanku telah tiba, meskipun aku sudah berusaha sekuat tenaga untuk menahan kemajuanku, aku khawatir, aku tak sanggup menahannya lebih lama lagi. Kau, maksudmu, wajah sang patriark muda berubah drastis, lalu tiba-tiba ia berdiri dan berkata dengan suara gemetar, ini adalah peristiwa yang sangat membahagiakan. Tiansheng, kita harus mengerahkan upaya bersama untuk menenangkan dunia manusia dan memulihkan perdamaian di dunia ini. Mengapa kau pergi sekarang? Kau tidak mengerti. Pria parubaya ramping itu menggelengkan kepala dan berkata, tiga alam manusia, Ibel, dan monster semuanya adalah wilayah asli. Ada satu aturan besi yang harus dipatuhi begitu kau berhasil menembus alam Star-Lord, kau harus pergi. Itu tidak benar. Pemimpin klan muda itu tampak terkejut. Selain itu, para kultivator hebat kuno di dunia manusia itu semuanya adalah praktisi di alam penguasa bintang. Mereka belum pergi. Itulah sebabnya aku bilang kau tidak mengerti. Bertahan ada harganya. Pria jangkung kurus parubaya itu tersenyum. Mereka memang tidak pergi, tapi di mana mereka sekarang? Di mana mereka? Ini, sang patriark muda tampaknya memahami sesuatu, tetapi tidak sepenuhnya. Berkultivasi itu seperti menggunakan kantong kulit besar untuk menyerap air dari sungai. Apa yang akan terjadi jika kantong itu penuh air dan tak mampu lagi menyerapnya? Bisik pria parubaya yang tinggi dan kurus itu. Air di dalam kantong kulit itu akan mengalir keluar lagi, atau kantong kulit itu akan meledak, kata sang patriark muda. Benar, pria parubaya yang tinggi dan ramping itu tersenyum dan berkata, para kultivator hebat zaman dahulu itu dengan paksa menutup dunia manusia, memutus satu-satunya jalan mereka untuk bertahan hidup. Lalu, mereka semua lenyap sekarang. Sang patriark muda merenung cukup lama, ekspresinya berubah lagi, dan dia menatap kosong ke arah pria parubaya di seberangnya. Sudahkah kau memikirkannya? Kata pria parubaya yang tinggi dan kurus itu, hari ini, mari kita bicara dari hati ke hati. Siapa di antara anak-anak itu yang menurutmu bisa mewarisi warisanku? Tiansheng, ini urusan keluargamu. Beraninya aku bicara omong kosong. Kata kepala keluarga muda itu dengan takut-takut. Tidak apa-apa, hanya ngobrol santai, kata pria parubaya yang tinggi dan kurus itu. Sang patriark muda benar-benar tidak berani berbicara, dan butiran-butiran keringat dingin mengalir keluar dari dahinya. Kau hebat dalam segala hal, tapi kau terlalu berhati-hati, kata pria parubaya yang tinggi dan ramping itu. Menurut aturan, aku harus mengirim mereka semua ke tanah pengasingan sebelum aku pergi ke langit berbintang, tapi, aku tak tahan. Aku tak ingin melihat mereka saling membasmi. Pemimpin klan muda itu masih belum berani bicara. Inilah aturan klan Ibel selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Begitu posisi orang suci surgawi akan kosong, semua praktisi di klan akan dikirim ke tanah pengasingan, dan hanya satu dari mereka yang bisa keluar hidup-hidup. Tiansheng telah hidup selama 10.000 tahun dan telah melahirkan lebih dari 1.000 anak, tetapi hanya 7 yang masih hidup saat ini. Ras Ibel memiliki tradisi pemenang mengambil segalanya, dan semua sumber daya dikendalikan oleh orang suci surgawi, yang telah mengembangkan strategi yang kuat mengalahkan yang lemah secara ekstrim. Yang paling tragis adalah keturunan orang suci surgawi tidak diperlakukan sebaik manusia dalam kultivasi, karena manusia tidak dapat menggantikan mereka. Budak tidak pernah bisa menjadi tuan, tetapi darah daging mereka sendiri dapat menumbangkan patriarki. Oleh karena itu, wajar jika keturunannya memiliki perkembangan yang buruk. Jika seorang jenius benar-benar muncul, biasanya ia tidak akan berumur panjang. Bahkan seekor harimau pun tidak akan memakan anaknya sendiri. Inilah etika orang biasa. Para praktisi mengejar keabadian, sehingga konsep hubungan darah akan menjadi sangat lemah. Jika ada ancaman terhadap status dan monopoli sumber daya mereka, bahkan jika itu adalah darah daging mereka sendiri, mereka tidak akan menoleransinya. Tradisi ras Ibel sangat kejam dan mengerikan, bahkan terkesan merusak diri sendiri. Namun, keberadaan Kaisar Suci dengan sempurna menutupi kekurangan ini. Pemenang yang muncul dari tanah pengasingan akan menerima berkah dan pengakuan dari Kaisar Suci, lalu dapat menyerap esensi Ibel kerabat mereka, sehingga meningkatkan kekuatan mereka secara signifikan. Keturunan Tiansheng memiliki warisan darah. Sekalipun mereka tidak melakukan apa-apa dan hanya makan, minum,
dan bersenang-senang setiap hari, kemajuan mereka akan berangsur-angsur membaik. Bahkan yang paling tidak termotivasi pun setidaknya dapat mencapai alam mulia agung. Terlebih lagi, ketika Tiansheng tahu bahwa ia akan segera meninggal atau akan meninggalkan langit berbintang, ia akan meminta bantuan Kaisar Suci, tinggal di dunia Ibel selama beberapa tahun lagi, dan membagikan sumber daya kultivasi kepada keturunannya untuk mempercepat pertumbuhan mereka. Akhirnya, ia akan secara pribadi mengirim mereka ke tanah pengasingan. Jumlah kultivator di klan Ibel tidak sebanyak jumlah manusia, tetapi jumlah kultivator hebat jauh melebihi manusia. Kultivator manusia harus melewati banyak kesulitan dan rintangan sebelum mencapai alam suci, dan mereka yang mencapai alam suci agung bahkan lebih langka lagi. Klan Ibel hanya perlu menjadi pemenang dalam pertempuran untuk memiliki segalanya. Oleh karena itu, bagi ras Ibel, Kaisar Suci mempunyai arti penting yang tak tertandingi. Melihat sang patriark muda tidak berani berbicara sama sekali, pria parubaya yang tinggi dan kurus itu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Lupakan saja, aku tidak akan memaksamu. Hehe, pemimpin klan muda itu memaksakan senyum, lalu mengganti topik pembicaraan. Tiansheng, kau datang ke dunia manusia kali ini, tapi ada urusan penting apa yang ingin kau lakukan? Bagaimana Anda tahu? Tanya pria setengah baya yang tinggi dan kurus itu sambil tersenyum. 18 klan Yanyun bergegas dari jalan bintang ke alam manusia. Beberapa pergi ke Laut Hijau, beberapa ke Pengshan, dan beberapa ke altar Dewa Ibel. Tapi kau, Tiansheng, sepertinya tidak berniat memperluas wilayahmu. Kau hanya mempermainkan kami. Pemimpin klan muda itu berkata, jika itu bisa membuatmu begitu khawatir, pastilah itu bukan masalah kecil. Kau memang pintar. Secercah cahaya yang nyaris tak terlihat melintas di mata pria parubaya yang tinggi dan kurus itu. Tapi, kau mungkin sebaiknya tidak bekerja sama dengan istana kupu-kupu, kata sang patriark muda. Mengapa? Tanya pria parubaya yang tinggi dan kurus. Sejak utusan kupu-kupu memasuki dunia manusia dan hancur total, istana kupu-kupu semakin memburuk dari hari ke hari. Kata pemimpin klan muda itu, saya khawatir mereka tidak bisa banyak membantu. Itu salah. Pria parubaya yang tinggi dan kurus itu menggelengkan kepala dan berkata, unta yang kurus lebih besar daripada kuda. Lagi pula, warisan istana kupu-kupu berbeda dengan warisan kita. Setahu saya, setidaknya ada 5 orang suci surgawi di istana kupu-kupu. 5 orang suci surgawi. Sang patriark muda terkejut. Apakah kamu takut bertanya, atau kamu tidak melihat misterinya? Tanya pria parubaya yang tinggi dan kurus itu perlahan. Aku, Tiansheng, apa maksudmu? Kata patriark muda itu dengan ragu-ragu. Mengapa warisan Kaisar Suci tiba-tiba masuk ke dunia manusia? Pria parubaya yang tinggi dan kurus itu berkata, dengan kecerdasanmu, seharusnya kau tidak melewatkannya, kan? Pemimpin klan muda itu tertegun, dan keringat dingin di rompinya bahkan membasahi pakaiannya. Masalah ini berkaitan dengan rahasia besar klan Ibel, yang jelas bukan sesuatu yang bisa ia, sebagai manusia, bicarakan begitu saja. Melihat sang patriark muda begitu pemalu, pria parubaya yang tinggi dan kurus itu merasa sangat kecewa. Ia menyimpan terlalu banyak rahasia di hatinya dan berada di bawah tekanan yang terlalu besar. Terlebih lagi, ia akan segera meninggalkan langit berbintang, jadi ia ingin mencari seseorang untuk diajak bicara. Ternyata, ia menemukan orang yang salah. Hal ini hanya diketahui olehmu dan aku, kata pria parubaya yang tinggi dan kurus itu dengan lembut. Tiansheng, jangan khawatir, aku tidak suka bicara terlalu banyak, kata patriark muda itu dengan tergesa-gesa. Aku mengerti. Pria parubaya yang tinggi dan ramping itu mengangguk, lalu mencibir, memalukan bagiku untuk digolongkan bersama orang-orang bodoh itu di antara 18 klan Yanyun. Mereka sudah lama menggunakan namaku untuk menindas orang lain. Kali ini, mereka hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri. Tiansheng, jika kau meninggal, 18 klan Yanyun mungkin akan segera dihapus dari daftar, kata patriark muda itu dengan wajah sedih. Mungkin tidak demikian. Pria parubaya yang tinggi dan kurus itu menyipitkan matanya. Pada saat ini, 2 orang kultivator bergegas masuk dari luar, menghampiri pria parubaya yang tinggi dan kurus itu, dan berbisik, Tiansheng, utusan dari istana kupu-kupu telah tiba. Pria parubaya yang tinggi dan ramping itu perlahan berdiri, merapikan jubahnya, dan berkata lembut, kau tak perlu mengikutiku. Tetaplah di sini. 730.